513 Aturan Auri, rawa bergetar. Auri dengan saksama memeriksa lencana yang diberikan Izroth. Lencana pangkat perang diciptakan oleh sekelompok penyihir terpilih dengan sihir pencetakan khusus dan berisi lebih dari 100 lapisan rangkaian sihir unik. Selain itu, terdapat kode sihir acak yang tertanam di setiap lencana pangkat perang yang berubah setiap jam. Singkatnya, hampir mustahil bagi siapapun untuk membuat tiruan, dan bahkan jika mereka berhasil membuat salinan yang sempurna, tanpa sinkronisasi dengan kode sihir acak tersebut, salinan tersebut akan menjadi tidak berguna. Itu benar-benar lencana Kapten GSU, kata Auri saat dia menyelesaikan pemeriksaannya. Ia kemudian melanjutkan, sebagai komandan sektor ini, Kapten Izroth, Letnan Maeva dari unit pendukung umum, saya menyambut Anda. Dengan bantuan Anda, pekerjaan kita di sini akan jauh lebih lancar. Kapan divisi Anda yang lain akan melapor? Anda sedang melihat seluruh divisi saya, Komandan, jawab Izroth acuh tak acuh. Auri mengerutkan kening dan berkata, aku tidak merasakan ada orang lain yang bersembunyi di dekat sini. Ia yakin dengan kemampuan deteksinya. Satu divisi biasanya terdiri dari 150 anggota, dan Auri merasa mustahil bahwa begitu banyak orang bisa bersembunyi tepat di depan matanya. Kau salah. Saat ini, divisi ke-9 hanya terdiri dari aku dan Letnan Maeva, itu saja, kata Izroth tanpa tergesa-gesa. Petik 2 titik titik titik. Hanya kalian berdua, sebuah perpecahan, seru Auri. Awalnya, ia terkejut. Namun, keterkejutan itu dengan cepat berubah menjadi kebingungan sebelum akhirnya berubah menjadi kemarahan. Wanita tak berguna itu, bagaimana mungkin dia begitu tidak bertanggung jawab? Auri bergumam pelan dengan nada tenang namun dingin. Divisi yang terdiri dari 2 orang, hanya 2 orang. Bahkan seorang pemimpin regu yang beranggotakan 5 orang pun memiliki anggota 2 kali lipat lebih banyak daripada divisi yang disebut-sebut ini. Auri sedang menahan amarahnya agar tidak menimbulkan keributan di medan perang. Maeva agak cemas menyaksikan tindakan Auri. Apakah mereka akan ditolak sebelum sempat membuktikan diri? Auri menarik napas dalam-dalam sebelum mengembuskannya dan mengendalikan amarahnya. Tak ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki masalah ini karena GSU bertindak terpisah dari Brigade Perang. Saat ini, Izroth dan Maeva hanya memegang nama pangkat perang mereka tanpa kekuatan yang sebenarnya. Namun, terlepas dari perasaan pribadinya terhadap Serafina dan caranya menangani berbagai hal, Auri memutuskan untuk memberi Izroth dan Maeva kesempatan, alih-alih langsung menolak mereka. Lagi pula, meskipun Auri enggan mengakuinya, wanita itu mungkin malas, ceroboh, dan liar, tetapi ia bukan orang bodoh. Auri menghela napas dan berkata, aku tidak menyalahkan kalian berdua atas kecerobohan wanita itu. Namun, karena kalian sudah diberi pangkat, aku harap kalian bisa menjalankannya dengan baik. Kalian harus mengerti bahwa unitku tidak membutuhkan mereka yang tidak bekerja keras. Ia lalu melanjutkan, Kapten Izroth, Letnan Maeva, tugasmu adalah membersihkan gerombolan liar yang berkeliaran di rawa. GSU mungkin independen, tetapi selama kau berada di medan perangku, aku memintamu untuk mematuhi 3 aturanku. Aturan pertama, jangan melakukan tindakan apapun yang dapat membahayakan nyawa rekan seperjuanganmu. Aturan kedua, saat berada di medan perang, jangan kehilangan fokus pada tujuan utamamu. Aturan ketiga, dan ini aturan terpenting, jadi dengarkan baik-baik. Tegas Auri dengan nada tegas sambil berbalik dan mulai berjalan menuju salah satu regu Brigade Perang. Kalian tidak boleh mati. Kalau tidak, aku akan menyeret kalian kembali dari Netherworld dan membunuh kalian sendiri. Itulah kata-kata terakhir Auri kepada Izroth dan Maeva saat ia menjauh. Meski nada bicara Auri tajam dan tegas, hanya dari percakapan singkat mereka, Izroth menyadari bahwa dialah orang pertama yang akan mengajukan diri untuk berada di garis depan. Dalam peperangan ini, pemain tidak memiliki jumlah respawn yang tak terbatas untuk berpartisipasi, oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak gegabah seperti biasanya. Dengan berbicara kepada Maeva dalam perjalanan mereka ke Sana Harpe, Izroth menemukan bahwa jumlah nyawa yang dimiliki seorang pemain berkorelasi langsung dengan peringkat perang mereka. Misalnya, sebagai seorang kapten, Izroth memiliki 2 nyawa yang bisa ia gunakan. Jika ia gugur 2 kali selama perang ini, ia tidak lagi memenuhi syarat untuk berpartisipasi di masa mendatang dan tidak dapat ikut campur dalam peristiwa-peristiwa selanjutnya yang terjadi. Di sisi lain, sebagai seorang letnan, Maeva memiliki 3 nyawa tersisa. Namun, ia menyatakan bahwa sebelum Izroth mempromosikannya dari prajurit kelas 10 menjadi letnan, jumlah nyawa yang ditampilkan adalah 5. Berdasarkan fakta-fakta tersebut,
Izrot menyimpulkan bahwa prajurit yang berada di dan antara kelas 2 dan kelas 10 memiliki 5 nyawa. Sedangkan prajurit kelas 1, yang merupakan pemimpin regu 5 orang dan 10 orang, kemungkinan besar memiliki 4 atau juga 5 nyawa. Letnan memiliki 3 nyawa, kapten memiliki 2 nyawa, dan sangat mungkin pangkat di atas kapten memiliki 1 nyawa. Semakin tinggi seseorang melangkah, semakin besar pula risikonya. Namun, risiko besar seringkali disertai dengan imbalan besar. Baiklah, kau sudah dengar komandan. Bagaimana kalau kita bersih-bersih sebentar, Letnan? Tanya Izrot sambil tersenyum riang. Wus. Pedang badai milik Izrot menebas tubuh makhluk rawa dengan tajam. Gila, makhluk itu memekik. Tubuhnya ditutupi tanaman hijau tua yang menyerupai rumput laut. Matanya hitam pekat seperti manik-manik dengan bentuk fisik yang aneh. Ia tidak memiliki lengan, dan di punggungnya terdapat ekor yang dapat terbelah menjadi 3 bagian dengan duri-duri kecil yang beracun. Inilah cara serangan utamanya. Ia juga secara berkala mengeluarkan gas beracun dari sesuatu yang tampak seperti mulutnya. Nama, Toxic Marsh Pit normal. Tingkat, 49. HP, 0/61.939 0%. Peringatan sistem, selamat, Anda telah mengalahkan Toxic Marsh Pit. Peringatan sistem, poin kontribusi Anda meningkat 0,01. Total, 3,82. Kecepatan ini sungguh terlalu lambat. Makhluk-makhluk kecil ini hanyalah monster biasa, dan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak terlalu besar, tetapi jumlahnya banyak. Soal racun, Izrot tidak khawatir karena ia tidak terpengaruh berkat pasif Poison Resistance 2 yang diberikan oleh Heavenly Golden Body-nya. Jumlah poin pengalaman yang bisa diperoleh sangatlah kecil, mengingat Izrot sudah mencapai level 50. Oleh karena itu, apapun di bawah level 50 di luar monster boss, ruang bawah tanah, atau penyerbuan, hampir tidak akan memberinya pengalaman. Izrot juga hanya menerima 0,01 poin kontribusi setiap kali ia mengalahkan Toxic Marsh Pit. Artinya, untuk mendapatkan 1 poin kontribusi penuh, ia harus mengalahkan 100 Toxic Marsh Pit. Sudah berapa lama sejak terakhir kali aku melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Izrot menatap matahari terbenam dan teringat masa-masanya di 7 alam ketika ia pertama kali bergabung dengan unit militer. Masa-masa sederhana itu adalah saat ia kehilangan kekuatan sejati dan merupakan salah satu momen terberat dalam hidupnya. Namun, masa-masa itu juga merupakan kenangan terindahnya. Etendre, suara Maeva terdengar saat dia bertarung melawan Toxic Marsh Pit. Ada beberapa kekurangan kecil dalam gerakannya, tetapi fondasinya tidak buruk. Dengan beberapa perbaikan, mungkin saja keahliannya bisa ditingkatkan ke level berikutnya. Kekuatan tempurnya cukup tinggi untuk seseorang yang berprofesi sebagai pembuat jimat. Izrot telah mengamati gaya bertarung Maeva selama ini untuk lebih memahami keahliannya. Kelasnya disebut penari pedang, peningkatan dari kelas prajurit yang berfokus pada kecepatan dan ketepatan. Sebagaimana penyihir elemental menggunakan elemen yang berbeda, penari pedang memiliki gaya yang beragam. Nama Maeva adalah 10 koneksi elegan. Dari segi kemampuan, dengan menggunakan Blue Oasis dan Sleeping Gardenia sebagai acuannya, Izrot menempatkan Maeva setara dengan anggota inti guild-guild tersebut. Namun, ia masih kalah dari seseorang seperti Vanaheim atau Mariposa, yang merupakan kekuatan sejati guild-guild papan atas. Secara keseluruhan, Izrot menyimpulkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Saat Maeva memanggil Etendre, bilah pedang di tangannya terulur dengan kecepatan luar biasa dan menembus tubuh Toxic Marsh Pit. Saat pedang Maeva menembus beberapa meter ke arah monster itu, dia mengucapkan perintah kedua, Pli. Bilah yang menembus Toxic Marsh Pit tiba-tiba membengkok dan melengkung ke belakang membentuk huruf U, lalu menusuk monster itu sekali lagi. Monster itu gemetar dan menjerit sebelum jatuh tak bergerak, berubah menjadi aliran partikel. Bilah tipis itu ditarik kembali ke bentuk aslinya. Penampilannya sangat mirip rapier, tetapi ada beberapa perbedaan kecil. Salah satunya, bilahnya sendiri jauh lebih tipis daripada rapier pada umumnya dan sedikit lebih pendek. Maeva menyarungkan pedangnya sebelum mendesah pelan. Itu adalah monster ke-50 yang berhasil ia basmi, namun, ia sama sekali tidak senang. Sama seperti Izrot yang mengamatinya, Maeva juga mengamatinya. Dalam waktu yang dibutuhkannya untuk mengalahkan 50 monster, Izrot telah mengalahkan lebih dari 80 monster. Lebih parahnya lagi, Maeva merasa bahwa Izrot tidak berusaha sebaik mungkin, tetapi entah bagaimana ia berhasil memperlebar jarak eliminasi monster di antara mereka dengan mudah. Seandainya rombongan Izrot yang asli hadir,
mereka pasti akan menggelengkan kepala tak berdaya karena mereka semua pernah mengalami sendiri apa yang dialami Maeva. Namun, bagaimana mungkin Maeva tahu bahwa membandingkan dirinya dengan Izrot sama saja dengan meminta kekecewaan. BUM. Tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat terjadi di area antara perbatasan Malentansium dan Rosentarus yang menyebabkan seluruh rawa bergetar hebat. Namun, ledakan itu tidak berhenti di situ. Ledakan, tak sampai setengah tarikan napas kemudian, beberapa ledakan dengan kekuatan serupa terjadi seolah-olah merupakan bagian dari serangkaian reaksi berantai. Namun, kali ini, letusan berasal dari perbatasan Amaharpe dan Malentansium. Hampir seketika setelah ledakan, sebuah suara menggelegar terdengar di seluruh medan perang. Orang di balik ledakan itu menggunakan jimat komunikasi untuk mengirimkan suaranya. Ini Komandan Unit Kedua Brigade Perang dari Legiun Pertama, Auri. Perbatasan kita dan sekutu kita sedang diserang. Kapten Unit Kedua dari 1 sampai 7, atur pasukan kalian, dan ikuti protokol pertahanan perbatasan. Kapten Yan dari Divisi ke-8, kelompok kalian ditugaskan untuk memeriksa keadaan sekutu kita. Ingat aturanku, semuanya. Kalian semua tidak boleh mati, atau aku akan membunuh kalian sendiri. Seru Aori sebelum mengakhiri komunikasi. Bersamaan dengan itu, anggota Brigade Perang tidak ragu untuk melaksanakan perintahnya karena pasukan terlihat dengan aman melepaskan diri dari pertempuran mereka dengan monster dan bergerak di medan perang. Saat bumi terus berguncang, matahari telah terbenam sepenuhnya, dan malam pun tiba. Namun, malam ini terasa tidak biasa. Kabut kegelapan yang aneh perlahan menyelimuti setiap sudut rawa, membuat pandangan menjadi sulit untuk melihat lebih dari beberapa meter ke depan. Sementara itu, Izrot menerima serangkaian peringatan baru dari sistem. Peringatan sistem, tujuan perang Anda telah diperbarui. Peringatan sistem, peringatan. Tujuan perang darurat kini tersedia. 502 gerombolan umbra abadi menyerang. Izrot membuka antarmuka acaranya dan melihat tujuan perang tipe darurat yang baru. Ia penasaran apa yang membedakannya dari klasifikasi tipe umum dan tipe sekitar. Dari tipe klasifikasinya saja, Izrot memperkirakan bahwa poin kontribusi yang menyertainya tidak akan kurang, paling tidak. Operasi pengidentifikasi, pertahanan perbatasan darurat. Klasifikasi, darurat. Bonus poin kontribusi, plus 100%. Persyaratan minimum, NA. Level minimum yang direkomendasikan, NA. Slot tersisa, tidak terbatas. Tujuan, pertahankan perbatasan, zona tak berizin, dan cegah musuh menguasai zona tak berizin. Menghabisi musuh dan mengamankan pos pemeriksaan akan memberikan beragam hadiah. Hadiah, plus 1 poin kontribusi untuk partisipasi. Mengamankan titik pemeriksaan, plus 1 hingga plus 3 poin kontribusi. Prajurit kelas 1 sampai 10, plus 0,25 poin kontribusi. Letnan, plus 1 poin kontribusi. Kapten, plus 4 poin kontribusi. Komandan, plus 16 poin kontribusi. Umum atau lebih tinggi. Kegagalan, 15 hingga minus 2 poin kontribusi. Catatan khusus, poin kontribusi didistribusikan secara real-time untuk klasifikasi tipe darurat. Peringkat musuh akan bervariasi, dan dalam hal ini, poin kontribusi akan dialokasikan berdasarkan padanan peringkat perangnya. Memikirkan bahwa nilai asli perlengkapan perang setara dengan nyawa 2 letnan musuh dalam keadaan normal. Izrot mungkin menganggap pertukaran perlengkapan perangnya sebagai pertukaran yang adil saat itu, tetapi ia hanya mengandalkan kata-kata hiasin. Namun, pada akhirnya, pemahamannya tentang poin kontribusi dan nilainya masih dalam tahap awal. Namun, setelah melihat bahwa mengalahkan letnan musuh hanya memberikan 1 poin kontribusi tanpa menghitung bonus yang diberikan, Hiasin cukup murah hati ketika memberikan poin kontribusi tambahan. Yang paling menarik perhatian Izrot adalah bonus poin kontribusi baru yang muncul di layar objektif perang. Nilainya saat ini adalah 100%, artinya poin kontribusi yang seharusnya didapatkan kini berlipat ganda karena keadaan darurat. Nyawa seorang komandan, yang biasanya bernilai 16 poin kontribusi, kini mencapai 32 poin kontribusi yang mencengangkan. Jumlah tersebut lebih dari 8 kali lipat total poin kontribusi Izrot. Tentu saja, mendapatkan poin kontribusi itu cerita lain. Jika kekuatan Auri setara dengan kekuatan para komandan perang, itu akan sedikit merepotkan. Sayangnya, komandan yang pernah ditemui Izrot hanyalah Serafina dan Auri,
oleh karena itu, jangkauannya terbatas. Namun, tampaknya ia tidak perlu menunggu lama untuk melihat seberapa kuat musuh-musuh baru ini karena kabut kegelapan telah mencapai setiap sudut rawa. Jika seseorang melihat dari langit untuk mengamati apa yang terjadi di bawah, mereka akan melihat sebuah kubah raksasa yang menutupi zona tak terlarang dan perbatasan ketiga kerajaan. Mustahil untuk melihat menembus kubah ini dan mengetahui apa yang terjadi di dalam dari luar karena penglihatan seseorang terhalang oleh sihir penyembunyi berskala besar. Izrod mulai bergerak, diikuti Maeva di belakangnya. Tujuan mereka adalah salah satu pos pemeriksaan terdekat yang perlu diamankan. Pos-pos pemeriksaan ini ditempatkan di beberapa lokasi di medan perang dan dapat terlihat dari kejauhan berkat cahaya unik yang dipancarkannya. Cahaya ini memang tidak terlalu kuat, dan tidak mampu menembus kegelapan sepenuhnya, tetapi cukup untuk menentukan posisi pos pemeriksaan, bahkan bagi mereka yang memiliki penglihatan normal. Kabut menghalangi pandangan Izrod, tetapi lebih mudah baginya untuk bernavigasi dengan inderanya yang tajam dibandingkan dengan orang lain yang hadir. Sedangkan Maeva, ia mampu mengimbangi Izrod dengan sempurna meskipun lingkungannya gelap. Izrod yakin Maeva telah mengonsumsi pil 5 siklus, tetapi yang paling berguna adalah kemampuannya sebagai pembuat jimat. Gelap sekali, aku tidak bisa melihat apa-apa. Kalian mau kemana? Ikuti suaraku dan berkumpul kembali. Letnan, saya tidak dapat menemukan Letnan. Jika Anda memiliki keterampilan iluminasi, gunakan sekarang. Suara para anggota Brigade Perang bergema di kegelapan, sementara tugas menjaga ketertiban di antara barisan menjadi semakin berat. Kabut tidak hanya mengurangi jarak pandang secara signifikan, tetapi juga mengganggu persepsi suara mereka. Tetaplah dekat dan jangan terlalu jauh, kata Izrod sambil mengaktifkan indera penglihatan energinya, dan gumpalan api muncul di kegelapan. Sejak atribut esensi jiwanya ditingkatkan menjadi sumber roh, Izrod mendapatkan ruang bernapas yang berlimpah dalam hal penggunaan esensinya. Meskipun kualitas keseluruhannya tidak berubah terlalu drastis, kuantitas barunya tidak perlu diragukan lagi. Maeva mengangguk dan menjawab, kabut ini terlalu aneh. Aku tahu kau ada di depanku, tapi suaramu terdengar sangat jauh. Untungnya, efek jimatku masih berfungsi dalam kondisi seperti ini. Maeva menggunakan jimat pelacak yang disebut jimat langkah cermin. Saat digunakan, jimat ini akan menempel pada target selama jangka waktu tertentu. Selama jangka waktu tersebut, setiap kali target bergerak, akan muncul siluet seperti energi di lokasi mereka. Tujuan utamanya adalah untuk melawan gaya bermain siluman, namun, jimat ini juga berguna dalam situasi seperti yang mereka hadapi saat ini. Maeva menggunakan jimat langkah cermin pada Izrod agar ia bisa mengikuti gerakannya dan tidak kehilangan posisinya di dalam kegelapan. Kelemahannya adalah musuh juga bisa melihat siluet yang ditinggalkan Izrod. Hal ini membuatnya tampak mencolok di antara anggota Brigade Perang. Namun, Izrod tampaknya tidak keberatan dan menerimanya begitu saja meskipun kerugian yang ditimbulkannya. Alasannya, kalau musuh bisa melihat gerakanku, bukankah itu akan meningkatkan kemungkinan mereka menyerangku? Itu magnet poin kontribusi yang sempurna, seperti ngengat yang tertarik ke api. Itulah jawabannya. Maeva mengira dia gila karena menaruh target sebesar itu di punggungnya. Tapi, karena dia begitu yakin dengan kemampuannya, Maeva hanya bisa percaya bahwa Izrod tahu apa yang mungkin akan dia hadapi. Lenganku, aku tidak bisa. Hati-hati, ada sesuatu di sini. Suara para anggota Brigade Perang dapat terdengar saat beberapa api yang diungkapkan oleh indera penglihatan energi Izrod dipadamkan satu persatu. Wuus. Izrod melirik ke sisi kirinya, lalu langsung mencengkeram gagang pedang badai dan menggeser kaki kirinya ke belakang sambil mengubah posisi tubuhnya. Ia lalu mengayunkan pedangnya keluar, menghasilkan tebasan melengkung yang sempurna. Ding! Ditangkap. Minus 2562. Imun. Pedang Izrod menghantam sesuatu yang terasa seperti dinding baja yang tak tertembus. Namun, begitu pedangnya menyentuh permukaan keras itu, dinding itu tiba-tiba lenyap. Meskipun ia bisa menghindari serangan itu, indera jiwa Izrod tidak merasakannya sebagai ancaman. Oleh karena itu, Izrod memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan itu untuk mengukur kekuatan musuh. Benda apa itu? Seru Maeva saat ia telah menghunus pedangnya, begitu ia merasa ada yang janggal. Ia tak bisa melihat jelas wajahnya, tetapi untuk sesaat, ia melihat sekilas kulit abu-abu pucat yang dingin dan sepasang mata biru berkilau yang tak bernyawa. Peringatan pertempuran, pemain Izrod tidak terpengaruh oleh kutukan kegelapan milik. Jadi, inilah ras yang mendominasi Malentansium. Agak menarik,
Sih. Sepasang mata biru bercahaya muncul dari atas Maeva, seolah tiba-tiba. Ia mengganti targetnya setelah gagal menyerang Izrod. Namun, tepat ketika sosok misterius ini hendak melancarkan serangannya, garis biru langit melintas tepat di matanya. Itu cukup persisten. Serangan kritis. Minus 6.835. Plus 410. Minus 273. Plus 16. Peringatan pertempuran, pemain Izrod telah mengganggu penglihatan. Manusia busuk. Beraninya kau melukaiku. Geram penyerang tak dikenal itu saat mereka mendarat dengan kaki terentang kesakitan, mata mereka tertutup rapat. Ada cairan berwarna cian yang mengalir dari mata mereka, warnanya seperti darah mereka. Izrod berhasil mengungkap rencana penyerang untuk berganti target dengan mudah menggunakan energi Vision Sense-nya. Kemudian, menggunakan flash counter, Izrod langsung melancarkan serangan balasan. Serangan ini juga mengaktifkan efek trinket Izrod, Blood Stigma, yang memberikan damage sebesar 10% dari serangan Izrod setiap detik selama 10 detik. Damage dari kedua skill tersebut sama sekali tidak mempan terhadap pertahanan musuh. Setelah terluka, Izrod dan Maeva akhirnya bisa melihat penyerang mereka. Tubuhnya mirip manusia, namun, mereka jauh lebih kurus dan tinggi daripada manusia pada umumnya. Kulitnya pucat pasi dan terasa dingin saat disentuh. Sepasang mata biru menyala mengiringinya, memancarkan niat membunuh yang dahsyat. Ia memiliki rambut pendek seputih salju dan telinga runcing yang sejajar sempurna. Kuku di ujung jari mereka lebih mirip cakar tajam daripada kuku asli, dan mereka mengenakan sirah hitam yang menyerupai campuran kulit dan kain. Nama NPC, Gerombolan Umbra Abadi Baron Norecha Elite. Tingkat NPC, 45. HP NPC, 127.092 per 134.294,70%. Norecha adalah anggota ras Skounae, yang mendominasi Malentansium. Skounae adalah ras yang berkembang pesat dalam kegelapan. Oh, tak disangka aku akan bertemu Baron Malentansium duluan. Antarmuka peristiwa memiliki banyak fungsi yang bermanfaat, termasuk ikhtisar pasukan musuh yang disederhanakan. Mengetahui barisan musuh sangatlah penting, karena merekalah target yang perlu diprioritaskan. Tentu saja, Izrod membaca setiap informasi yang tersedia dan tahu bahwa Gerombolan Umbra Abadi adalah nama pasukan militer Malentansium. Selain itu, ia tahu bahwa Norecha adalah seorang Baron Malentansium, yang setara dengan Letnan Amaharpe. Namun, di mata Izrod, ia tidak melihat seorang Baron Malentansium, ia melihat 2 poin kontribusi. Maeva, teruslah maju ke pos pemeriksaan dan amankan. Aku akan segera menyusulmu, ujar Izrod saat angin sepoi-sepoi bertiup di sekitarnya. Maeva mengerutkan kening mendengar permintaan Izrod. Dia mungkin level 50, tetapi melawan NPC elit sendirian tidak akan seperti melawan Toxic Marsh Pits. Apakah dia berencana menghadapi mereka sendirian? Aku mengerti. Hati-hati, Izrod. Maeva menjawab tanpa protes sambil melesat menuju pos pemeriksaan. Meskipun ia agak ragu meninggalkan Izrod sendirian, pada akhirnya, Maeva yakin bahwa Izrod bukanlah tipe orang yang mudah jatuh. Ada juga pikiran tertentu yang berkecamuk di benak Maeva. Meskipun suasana gelap dan ia mungkin keliru, ketika ia melirik ekspresi Izrod sebelum pergi, meskipun penampilannya yang riang tidak berubah, sorot matanya berbeda. Itu bukan mata seseorang yang akan menjalani pertempuran sengit. Tidak, Maeva merasakannya sesaat, kehadiran yang luar biasa dan menyesakkan itu. Mata itu, milik seseorang yang sedang menatap mangsa. Senyum riang tersungging di wajah Izrod saat Maeva pergi tanpa ragu. Ia yakin Maeva akan bersikeras tinggal untuk membantunya. Namun, fakta bahwa Maeva tidak melakukannya justru menyelamatkannya dari masalah. Lagi pula, bagaimana mungkin ia punya masalah dengan musuh selevel ini? Belum lagi, Izrod tidak yakin apa dampak tindakannya selanjutnya terhadap Maeva jika dia tetap terlalu dekat. Sekalipun tidak secara langsung menargetkan sekutu, tetap saja ada kemungkinan dia terpengaruh dalam beberapa bentuk. Sekarang, berapa banyak poin kontribusi yang dapat saya kumpulkan dengan cara ini? Norecha baru saja mendapatkan kembali penglihatannya ketika, tiba-tiba, ia merasakan suatu kekuatan yang luar biasa menerjangnya. Bahkan tugas sederhana seperti berdiri pun menjadi tantangan. Norecha tidak sendirian. Hampir setiap anggota Gerombolan Umbra Abadi dalam radius 60 meter merasakan tekanan ini menerjang. Beberapa menyerang sekutu mereka sendiri, sementara banyak yang bahkan langsung tewas di bawah pengaruh mematikan itu. Norecha tidak tahu apa yang menghasilkan kekuatan mengerikan ini.
Saat itulah ia menatap ke depan. Ekspresi ngeri terpancar di wajah Norecha, dan gelombang sesak napas menerpanya. Pada saat itu, Norecha tidak melihat manusia berdiri di depannya, melainkan Raja Iblis mengerikan yang ada dalam mimpi buruk seseorang. Inilah kekuatan keterampilan sumber roh Izrot yang ditingkatkan, tekanan jiwa. Mari kita singkirkan yang lemah terlebih dulu, bagaimana? 503 Baron yang tertekan, rencana Malentansium. Jika seorang Baron seperti Norecha kesulitan berdiri sendiri, mudah dibayangkan bagaimana pasukan musuh tingkat rendah, atau pemburu, sebagaimana mereka disebut, dapat mengatasi tekanan jiwa Izrot. Peringatan pertempuran, Baron Norecha telah dilemahkan oleh tekanan jiwa pemain Izrot. Peringatan pertempuran, pemburu Malentansium telah memasuki kondisi frenzied karena soul pressure milik pemain Izrot. Peringatan pertempuran, pemburu Malentansium telah memicu kematian instan dari tekanan jiwa pemain Izrot. Peringatan sistem, selamat, Anda telah mengalahkan pemburu Malentansium. Peringatan sistem, Anda telah diberi hadiah 275 EXP. Peringatan sistem, poin kontribusi Anda meningkat sebesar 0,50. Total, 4,32. Peringatan pertempuran, Baron Olen telah dilemahkan oleh tekanan jiwa pemain Izrot. Peringatan pertempuran, pemburu Malentansium telah memicu kematian instan dari tekanan jiwa pemain Izrot. Peringatan sistem, selamat. Serangkaian peringatan membanjiri antar muka Izrot. Namun, peringatan tersebut langsung dibungkam oleh sistem karena terlalu banyak peringatan yang berbunyi secara bersamaan. Namun, informasi tersebut masih dapat dilihat selama pengguna membuka antar muka sistemnya. Norecha meraung sambil berdiri dengan paksa dan berhasil melepaskan diri dari tekanan jiwa Izrot dan pengaruh mentalnya. Namun, napasnya menjadi berat dan tidak stabil. Meskipun ia berhasil melepaskan diri dari tekanan jiwa, ia tetap lemah. Ada sedikit ketakutan di mata Norecha. Ia dituntun ke tempat ini oleh jejak cahaya yang aneh. Ketika tiba, Norecha menyadari bahwa cahaya itu berasal dari manusia di hadapannya. Manusia itu tampak biasa saja, tetapi ia tampak tidak terpengaruh oleh kegelapan seperti yang lainnya. Pada saat itulah Norecha memutuskan untuk mengambil inisiatif menyerang. Meskipun mungkin tidak terlalu relevan, Norecha berspekulasi bahwa, setidaknya, manusia itu lebih kuat daripada prajurit Amaharpe rata-rata. Semakin banyak kepala yang ia dapatkan, semakin besar pula hadiahnya. Mengapa ia melewatkan kesempatan semudah itu? Namun, Norecha tidak menyangka bahwa orang yang diserangnya bukanlah seseorang yang sanggup ia hadapi secara langsung. Sebagai seorang Skounae, kekuatan keseluruhannya meningkat 30% saat malam hari. Memang tidak seberapa dibandingkan dengan peningkatan yang diterima oleh mereka yang memiliki garis keturunan bangsawan, tetapi seharusnya cukup untuk mengalahkan manusia yang pangkatnya sama dengannya. Bahkan menghadapi seseorang yang pangkatnya lebih tinggi pun mungkin dilakukan di malam hari, terutama dengan unsur kejutan di pihaknya. Apa kau seorang komandan yang bersembunyi di antara pasukanmu? Bagaimana? Sebelum Norecha sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah pedang melesat dari tubuh bagian bawahnya hingga ke lehernya saat sambaran petir menyambar tepat di tempatnya. Kilatan petir ini menembus kegelapan dan membuat sekelilingnya terang benderang sesaat, memperlihatkan pemandangan banyak Skounae yang berlutut di tanah dan yang lainnya menyerang sekutu mereka dalam keadaan panik. Serangan kritis. -18.038. Peringatan pertempuran, Baron Norecha telah paralys oleh pemain Izrot selama 2 detik. Izrot tidak berniat berbicara dengan Norecha karena tidak ada yang bisa ia dapatkan. Informasi. Akankah sesuatu yang sangat penting dipercayakan kepada seorang Baron? Namun, tepat ketika Izrot hendak melancarkan gelombang serangan berikutnya, sebuah pikiran tertentu terlintas di benaknya. Menyerang kedua perbatasan secara bersamaan, serangan ini jelas sudah direncanakan sebelumnya. Jika Rosentarus memiliki pasukan yang setara dengan Amaharpe, kemungkinan besar ada komandan di pihak mereka yang kekuatannya setara dengan Auri. Namun, menyerang dua pasukan sekutu yang terpisah dengan kekuatan yang sama akan menjadi langkah yang bodoh. Mungkin Baron ini bisa berguna, bagaimanapun juga. Izrot mengalihkan pandangannya ke Norecha, yang telah lumpuh akibat efek samping wujud pedang ketiganya, guntur yang runtuh. Dalam keadaan normal, mustahil bagi pemain untuk berbicara dengan NPC musuh yang bermusuhan. Namun, Norecha dilemahkan oleh tekanan jiwa Izrot, dan meskipun ia berhasil melepaskan diri dari pengaruh mentalnya, itu hanya karena Izrot ingin menyimpan sebagian esensinya.
Izrot baru saja berhenti menyalurkan esens ke dalam tekanan jiwanya belum lama ini. Sekarang, ia melepaskannya untuk kedua kalinya. Tentu saja, para anggota Brigade Perang tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Meskipun mereka tidak tahu apa yang menyebabkan Skounai mengamuk dan jatuh hingga tewas, mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Tanpa ampun, mereka melancarkan serangan balik terhadap Skounai yang berada dalam jangkauan mereka. Dalam sekejap mata, keadaan berbalik. Bahkan para baron yang dengan cepat menghabisi pasukan Amaharpe yang lebih lemah pun tumbang di hadapan pedang Brigade Perang. Bukan tidak mungkin membiarkanmu hidup, Baron. Aku yakin kau menyadarinya tadi ketika kau mengincarku, bahwa kegelapan ini tidak berpengaruh padaku. Aku hanya punya satu pertanyaan untukmu. Jika kau menjawabnya, aku akan membiarkanmu pergi dari tempat ini hidup-hidup, ujar Izrot dengan nada riang. Ia kemudian melanjutkan, tentu saja, kau boleh kabur. Namun, perlu kuingatkan kau. Aku tidak akan mengajukan tawaran yang sama dua kali kepada musuhku. Norecha menggigil dan ingin mundur. Tapi, ia merasa jika ia bergerak selangkah saja dari tempatnya berdiri, kepalanya akan terlepas dari tubuhnya. Bagaimana mungkin manusia bisa menghasilkan tekanan sebesar ini? Sesaat, ia melihat siluet Night King sendiri berdiri di belakang manusia itu. Hal ini hampir membuat Norecha ketakutan setengah mati. Manusia, kau bersumpah akan melepaskanku jika aku menjawab pertanyaanmu. Titik tanda tanya petik 2. Tanya Norecha sambil menelan ludahnya. Manusia ini terlalu berbahaya. Ia harus melarikan diri dari tempat ini hidup-hidup dan memperingatkan para petinggi, ada manusia kuat lain di medan perang yang bisa mengganggu rencana mereka. Apapun yang terjadi, ia harus disingkirkan. Jika ini berarti ia harus menderita penghinaan sementara, biarlah. Lagi pula, ia hanya perlu menjawab satu pertanyaan. Manusia ini benar-benar terlalu bodoh untuk berani membiarkan musuhnya lolos begitu saja. Aku orang yang menepati janjiku, Baron. Selama kau menjawab pertanyaanku dengan jujur, aku jamin aku tidak akan melukai sehelai pun rambutmu, jawab Izrot sambil mengangkat tekanan jiwanya. Norecha merasa seolah beban berat terangkat dari pundaknya ketika Izrot membatalkan tekanan jiwanya. Awalnya, ada raut ragu di wajahnya, namun, ia sudah membuat pilihan. Petik 2. Apa yang ingin kau tahu, manusia? Asal kau tahu, bahkan jika aku mati, aku tak akan pernah mengkhianati kerajaanku. Kata Norecha sambil menggertakkan giginya untuk menahan amarahnya. Tidak perlu berlagak semegah itu. Pertanyaanku cukup sederhana. Berapa banyak Earl dan Markis yang datang ke medan perang ini? Tanya Izrot. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Norecha tak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat mendengar pertanyaan Izrot. Namun, ia segera menyembunyikan ekspresinya. Tanpa disadarinya, sepersekian detik itu sudah cukup bagi Izrot untuk menyadari ada yang tidak beres. Tepat saat Norecha membuka mulutnya untuk menanggapi, Izrot mengarahkan pedang badai ke arahnya saat ujung bilahnya bersandar di dahi Norecha. Hati-hati, Baron, karena kebohongan akan menjadi kata-kata terakhirmu. Tatapan Izrot berubah dingin. V5, ada 5 Earl di pihak kita. 3 sedang menunggu untuk menyergap komandanmu di perbatasan, dan 2 lainnya sedang mengurus 1 dari Rosentarus. Tidak ada Markis. Bagaimana mungkin zona tanpa izin saja cukup untuk menarik perhatian seorang Markis yang terhormat? Demi nama Raja Malam, ini adalah kebenaran sejati. Norecha buru-buru melontarkan kata-katanya, takut manusia ini akan kehilangan kesabaran dan mengabaikan kewaspadaannya. Lagi pula, apa gunanya informasi ini untuknya? Kalaupun dia tahu, sudah terlambat untuk meminta bala bantuan. 5. Agak berlebihan. Kalau Aori menghadapi 3 Earl Skounai sendirian di malam hari, aku khawatir dia pun takkan sanggup bertahan selamanya. Sungguh merepotkan. Dalam gerombolan Umbra Abadi, seorang Earl setara kekuatannya dengan seorang komandan Amaharpe, dan seorang Markis setara dengan seorang jenderal. Namun, meskipun tidak ada Markis, situasinya tetap tidak menguntungkan. Parahnya lagi, saat itu malam hari, jadi peningkatan kekuatan yang diterima para Earl bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Alih-alih melawan 3 komandan, jika ditambah dengan peningkatan kekuatan Skounai, rasanya seperti melawan 4 atau bahkan 5 komandan. Jika Brigade Perang kehilangan satu-satunya komandannya, suasana yang sudah kacau akan semakin memburuk. Aku sudah menjawab pertanyaanmu, manusia. Apa aku bebas pergi? Kau tidak akan mengingkari janjimu sekarang, kan? Norecha mulai gugup ketika menyadari Izrot terdiam karena ia diam-diam mencari cara untuk kabur. Seperti yang kukatakan,
aku menepati janjiku, Baron. Kau bebas pergi, kata Izrod sambil mencabut pedangnya dari dahi Norecha. Norecha menyeringai dalam hati saat dia pergi tanpa ragu-ragu dengan kecepatan penuh. Manusia itu akan menyesal membiarkanku pergi. Begitu aku memperingatkan para Earl yang terhormat, dia akan sama saja deh. Suus, dentum, kerak, boom. Tiba-tiba, seberkas cahaya perak jatuh dari langit dan mendarat tepat di lokasi Norecha, disertai hembusan angin kencang di sekitar area tumbukan. Saat itu, jika seseorang melihat ke langit, mereka akan melihat garis lurus tanpa kabut dan sebuah lubang di puncak kubah. Gelombang mana yang dahsyat menyapu seluruh rawa, sementara embusan angin kencang muncul di pusatnya. Lalu, dalam waktu kurang dari sekejap, kabut yang menyelimuti seluruh rawa menyatu menjadi satu titik, seolah-olah tersedot dan terperangkap oleh silinder raksasa tak kasat mata. Kabut itu dilahap lalu diludahkan jauh ke langit, tempat kabut itu tersebar seluruhnya. Para anggota Amaharpe, serta mereka yang berada di pihak Malentansium, terkejut ketika kabut tiba-tiba menghilang, tetapi karena dua alasan berbeda. Aku bisa melihat dan mendengar lagi. Kabut sudah bersih. Pasukan 2 berkumpul kembali. Pasukan 6, serang aku. Kalau kalian terluka, bersiaplah untuk mundur dan mendapatkan perawatan medis. Yang masih bisa bertarung akan tetap di sini. Semuanya, bentuklah parameter pertahanan di sekitar. Brigade perang dengan cepat mulai memulihkan ketertiban dan struktur di jajaran mereka sementara para pemimpin regu mengatur orang-orang di bawah mereka. Sementara itu, para Skounai dari Malentansium tercengang. Gelombang mana dahsyat apa yang baru saja terjadi? Apakah sekutu kuat Amaharpe atau Rosentarus telah turun ke medan perang? 504 penyergapan 3 Earl gerombolan Umbra Abadi. Norecha terkubur di tanah dengan satu kaki berdiri di atas kepalanya. Sepasang sayap perak yang menakjubkan mengepak sekali saat hembusan angin kencang itu langsung padam. Sayap-sayap itu milik seorang pria berpenampilan memukau, berkulit putih mulus, dan berambut perak halus yang menjuntai hingga ke tengah punggungnya, berdiri di atas Norecha. Ia memasang ekspresi acuh tak acuh saat menatap langit. Namun, tatapannya seolah tertuju pada sesuatu yang jauh di kejauhan. Petik 2 titik titik titik. Aku ingin kembali ke tempat itu lagi. Apa aku pernah ke sana sebelumnya? Gumamnya dalam hati seolah sedang berpikir keras. Pria ini tak lain adalah avatar jiwa Izrod, Empyrean. Tubuh Norecha berkedut sebentar sebelum akhirnya tak bergerak. Seketika, seorang NPC level 45 telah dibasmi. Yang Empyrean gunakan barusan adalah salah satu kemampuan yang berasal dari skill Sky Culling-nya. Kemampuan ini membuat semakin jauh Empyrean bergerak tanpa mengurangi kecepatannya, semakin besar kerusakan yang akan ditimbulkan oleh serangan fisik berikutnya kepada lawannya saat mengenai sasaran. Setelah terbang ratusan meter, tidak heran Norecha tidak mampu menahan intensitas skill peringkat SS. Keahlian yang dia gunakan untuk membersihkan kabut, apakah itu sihir roh agung atau sihir roh kuno? Izrod mengamati Empyrean dengan saksama. Saat ini, ia belum yakin batas kekuatan Empyrean. Bahkan, jika mereka berdua bertarung tanpa henti, Izrod tidak yakin siapa yang akan menang. Kelemahan Empyrean yang paling mencolok saat ini adalah ketidakmampuannya untuk menggunakan item di bawah peringkat dewa, serta level dan nilai HP-nya yang rendah. Namun, semua kelemahan ini secara alami akan diperbaiki seiring waktu. Ketika saatnya tiba, Izrod pada dasarnya akan memiliki bos dunia yang siap sedia. Izrod, tentu saja, orang yang menepati janjinya. Sesuai janjinya, ia tidak menyentuh sehelai pun rambut Norecha dan memilih Empyrean yang mengurus pembersihannya. Setelah menghabisi Norecha, Empyrean mengepakkan sayap peraknya dan, dengan satu lompatan, mendarat di depan Izrod. Apakah kau berhasil? Tanya Izrod. Ia tidak memanggil Empyrean ke tempat ini. Sebaliknya, Empyrean sudah dalam perjalanan untuk menemuinya. Karena keduanya terhubung, Izrod sudah tahu ini sebelumnya, itulah sebabnya ia setuju untuk melepaskan Norecha. Sebelum Empyrean meninggalkan istana alam mistik, Izrod mempercayakannya beberapa tugas. Namun, waktu belum genap setengah hari, bagaimana mungkin ia menyelesaikan semua tugas yang diberikan secepat itu? Meskipun Izrod terhubung langsung dengan Empyrean, alat komunikasi mereka semakin melemah semakin jauh ia pergi. Jadi, jika Empyrean mencarinya atas kemauannya sendiri, itu menunjukkan bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya atau sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Empyrean mengangguk sebagai jawaban sambil mengulurkan telapak tangannya. Detik berikutnya, segenggam tanaman, material,
dan biji muncul, yang kualitasnya paling rendah dan langka. Ada juga beberapa sumber daya berkualitas unggul di antara semuanya. Namun, yang benar-benar menonjol adalah benda yang hampir tembus cahaya yang tampak seolah-olah berisi langit berbintang malam di dalamnya. Benda itu tidak lebih besar dari jari, namun, tak diragukan lagi itu adalah barang paling berharga yang ditawarkan Empyrean, material berkualitas kuno. Dia mampu mengumpulkan sebanyak ini dalam waktu sesingkat itu. Bahkan Izrod pun terkejut, bukan karena Empyrean mendapatkan material itu sendiri, melainkan karena kecepatannya. Belum lebih dari 8 jam sejak ia meninggalkan istana alam mistik, namun ia berhasil mendapatkan material berkualitas kuno. Izrod menduga kecepatan pengumpulan Empyrean ada hubungannya dengan skill terbang peringkat S-nya. Ternyata keuntungan memiliki skill terbang sungguhan tak terbayangkan. Sepertinya saya akan dapat melaksanakan rencana saya jauh lebih cepat dari yang saya perkirakan. Izrod menerima material dari Empyrean dan memasukkannya ke dalam inventarisnya. Sumber daya ini memainkan peran yang tak tergantikan dalam rencananya. Kita akan membahas hal lainnya nanti. Untuk saat ini, aku ingin kau pergi membantu Komandan Rosentarus. Mereka seharusnya sedang melawan dua musuh terkuat di pihak musuh. Selain itu, selama itu tidak memperlambatmu, bantulah anggota brigade perang di sepanjang jalan dan singkirkan musuh yang bermusuhan, ujar Izrod sambil memberi Empyrean perkiraan koordinat perbatasan Rosentarus. Mengumpulkan sumber daya bukanlah satu-satunya jenis tugas yang diberikan Izrod kepada Empyrean, namun, masalah tersebut harus menunggu hingga zona tidak resmi diamankan. Dimengerti, jawab Empyrean sambil menutup mata dan mengepakkan sayapnya. Ia kemudian terbang menuju perbatasan Rosentarus dan Malentansium dengan kecepatan luar biasa. Namun, ia tidak terbang tinggi ke angkasa. Sebaliknya, Empyrean hanya berada beberapa meter di atas permukaan tanah dan tetap rendah. Benda apa itu? Seru salah satu anggota brigade perang Amaharpe setelah angin kencang bertiup melewatinya, hampir membuatnya terjatuh. Ia tidak melihat Empyrean, hanya seberkas cahaya keperakan karena kecepatan Empyrean yang luar biasa. Tapi itu bukan hal yang paling aneh. Skounae yang ia lawan tergeletak tak bernyawa di tanah. Di tubuhnya terdapat banyak luka kecil yang jelas-jelas tidak ada beberapa detik yang lalu. Fenomena yang sama terjadi di mana-mana di medan perang. Begitu seberkas perak melintas, diikuti oleh gelombang kekuatan angin, dan kemudian para Skounae di sekitar itu tewas dengan luka-luka di sekujur tubuh mereka. Ini adalah efek kedua dari skill peringkat SS Empyrean, scheduling. Bagian terbaiknya adalah sistem mencatat eliminasi Empyrean sebagai milik Izrod. Rasanya seperti memiliki skill pasif yang memberikan poin kontribusi gratis. Inilah alasan utama Izrod mengirimnya untuk membantu Komandan Rosentarus. Saya juga harus mulai bergerak. Setelah kabut menghilang, sistem komunikasi yang tadinya berwarna abu-abu kini telah diaktifkan kembali. Izrod mengirim pesan singkat kepada Maeva, memberitahu keadaannya dan bahwa ia tidak akan menemuinya di pos pemeriksaan. Setelah itu, Izrod dengan cepat berubah menjadi bayangan menggunakan gerakan bayangan dan berjalan menuju perbatasan Amaharpe dan Malentansium. Wus. Auri mencondongkan tubuh ke depan dan menghantamkan sisi lengan bawahnya ke perut seekor Skounae. Atau, lebih tepatnya, tonfa yang dipegangnya menghantam mereka dengan kekuatan yang cukup dahsyat untuk membuat para Skounae itu berputar mundur. Saat itu, Auri sedang tidak dalam kondisi terbaiknya karena terdapat luka-luka yang terlihat di berbagai titik di tubuhnya. Armornya rusak di beberapa bagian, dan beberapa bagiannya telah robek. Namun, terlepas dari kondisinya yang kurang baik, ekspresi wajah Auri tetap netral dan tenang. Ketika Auri pertama kali tiba di perbatasan untuk memeriksa situasi, ia diserang oleh seorang Earl dari gerombolan Umbra Abadi. Setelah beberapa kali beradu serangan, jelaslah bahwa ia unggul dalam pertempuran tersebut. Namun, karena hari sudah malam dan efek kabut masih terasa, ia tidak menyadari bahwa Earl kedua sedang menunggu untuk menyergapnya. Meskipun dengan refleks cepat dan indera tajamnya, ia berhasil menghindari serangan tak terduga itu. Namun, yang tak diduga Auri adalah akan ada Earl ketiga yang melancarkan serangan kejutan tepat setelah ia menghindari serangan pertama. Akibat serangan itu, lengan kirinya telah dirusak oleh racun yang sangat kuat. Wanita ini, bagaimana dia bisa berdiri begitu lama setelah diracuni oleh racun awan peraku? Tanya salah satu Skounae sambil mengerutkan kening. Penampilan mereka mirip dengan Norecha. Perbedaan utamanya adalah mereka adalah Skounae betina dengan rambut lebih panjang. Aura di sekitar mereka juga berkali-kali lipat lebih kuat daripada aura Norecha.
Nama NPC, Immortal Umbra Horde Earl Esiri, langka. Tingkat NPC, apa yang dilakukan orang-orang bodoh tak berguna itu? Sisko Unae, yang baru saja dipukul mundur oleh Aori, meraung dan mengeluh saat kabut menghilang. Jika dia tidak memperkuat pertahanannya di detik-detik terakhir, dia tidak akan bisa menangkis serangan itu tanpa menderita luka parah. Nama NPC, Immortal Umbra Horde Earl Norebua, langka. Tingkat NPC, dasar orang tak berguna, bahkan mantra sederhana pun tak bisa dipertahankan. Aku pasti akan menghukum mereka saat kita kembali. Untuk saat ini, kita harus menyelesaikan urusan di sini dan merebut zona tak bertuan atas nama Raja Malam, komentar Skounae di sebelah Norebua. Nama NPC, Gerombolan Umbra Abadi Earl Salokin, Epic. Tingkat NPC, ketiga Skounae ini adalah Earl dari Gerombolan Umbra Abadi. Masing-masing memiliki kekuatan yang setara dengan para komandan Amaharpe. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa komandan Amaharpe yang satu ini akan sangat sulit dihadapi. Komandan lain pasti akan lumpuh setelah beberapa serangan oleh racun awan perak milik Esiri, namun ia hanya kehilangan gerakan pada lengan yang terkena serangan itu. Gerakannya juga tidak lamban seperti yang seharusnya, dan kekuatan di balik serangannya tidak bisa diabaikan. Kabutnya menghilang. Siapa dia? Aori bergumam pada dirinya sendiri. Ia merasakan seseorang dengan mana yang melimpah telah muncul di medan perang, namun, ia tidak tahu apakah itu sekutu atau musuh. Namun, meskipun mereka bukan sekutu, setidaknya Aori berharap mereka bukan musuh. Lagi pula, saat ini ia sedang sibuk. Racun ini mengganggu. Aori melirik lengan kirinya yang menggantung bebas di sampingnya. Ia memiliki ketahanan alami terhadap racun, oleh karena itu, racun apapun yang digunakan Skounae padanya pasti sangat kuat atau unik. Menyerahlah, Komandan, dan kami akan meninggalkan tubuhmu utuh. Kau kalah jumlah dan kalah jumlah. Zona tak bertuan ini milik Raja Malam dari Gerombolan Umbra Abadi kami, seru Salokin. Saat itulah, untuk pertama kalinya sejak perkelahian dimulai, ekspresi wajah Aori berubah. Senyum tipis muncul di wajahnya. Namun, alih-alih menyebutnya senyum, itu lebih mirip seringai. Kuakui jumlah kalian lebih banyak dariku. Tapi, kalah jumlah. Kalau kalian terus bercanda seperti itu, aku takut aku akan tertawa terbahak-bahak sebelum kalian sempat merebut kepalaku, kata Aori dengan nada percaya diri. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Kata-kata Aori sepertinya menyentuh hati ketiga Skounae. Beraninya manusia meremehkan mereka. Bagus. Karena kau menolak kebaikan kami pasti akan mencabik-cabikmu menjadi 20 bagian dan menyebarkan sisa-sisa tubuhmu ke seluruh penjuru dunia ini. Salokin melolong. Bersama Norebua dan Esiri, Salokin bergerak mengepung Aori dan memotong rute pelariannya. Sementara itu, di langit di atas perbatasan Amaharpe dan Malentansium, badai besar sedang terjadi. 505 panglima bersenjata satu yang ganas. Salokin adalah yang pertama bergerak dan menyerang Aori. Saat ia melakukannya, 2 cakram muncul di tangannya. Cakram-cakram ini berbentuk seperti roda dengan 3 paku di setiap sisinya dan memiliki aura busuk. Kerangka cakram-cakram itu berwarna hitam pekat, sementara paku-pakunya terbuat dari zat yang menyerupai api putih. Wus! Salah satu cakram terlepas dari tangan Salokin dan melayang ke arah Aori. Pergerakannya tak menentu dan tak terduga, seolah-olah ada kekuatan luar yang mengendalikannya. Bang! Aori menunggu hingga saat-saat terakhir untuk mengayunkan tonfanya keluar untuk menghadapi cakram. Meskipun ia berhasil menangkis senjata itu, Aori terdorong mundur beberapa meter karena bekas-bekas dalam terlihat di tanah tempatnya meluncur. Ding! Aori sedikit melonggarkan pegangan tonfa di tangannya sambil menggunakan ibu jarinya dan menjentikkan bagian pegangan senjata. Tindakan sederhana ini menghasilkan tenaga yang cukup untuk membuat tonfa berputar cepat sambil menangkis proyektil kecil yang diarahkan ke lengan kanannya. Ketika Aori melirik ke tanah tempat benda itu menusuk, ia melihat sebuah jarum tipis mencuat. Dalam sekejap, tanah di sekitar jarum meleleh, diikuti genangan cairan perak beracun yang terbentuk di lokasinya. Jarum beracun ini dilempar oleh Esiri. Racunnya pula yang melumpuhkan lengan kiri Aori saat penyergapan awal. Mati! Raungan terdengar dari atas Aori. Suara ini milik Norebua, yang menangkupkan kedua tangannya di atas kepala. Saat ia jatuh dan menggerakkan tangannya ke depan, tinjunya yang 2 tangan membesar 2 kali lipat, lalu 3 kali lipat. Tinjunya membesar hingga membentang lebih dari 20 meter dan menutupi langit di atas Aori saat ia turun dengan cepat. Kemudian, di saat-saat terakhir,
banyak duri muncul dari dasar tinju raksasa itu, seolah-olah tujuannya bukan hanya untuk meratakan tetapi juga untuk menusuk lawannya. Expanding Smash, 100 Bone Raze. Teriak Norebua. Ia ingin membalas Auri atas penghinaan yang ia derita sebelumnya. Auri memejamkan mata sambil mendesah pelan dan mengeratkan pegangannya pada tonfanya. Kalau bukan karena lengan kirinya yang lumpuh akibat racun, bagaimana mungkin ia bisa sampai pada titik ini? Kapan terakhir kali seseorang memandang rendah dirinya sampai seperti ini? Desir, desir. Tiba-tiba, duri-duri di bawah kepalan tangan Norebua hancur berkeping-keping saat tangannya terhempas ke udara oleh kekuatan yang luar biasa. Serangan Auri sangat cepat sehingga bayangan akibat pukulannya pun tertinggal dari serangan aslinya. Pada saat yang sama, dua bulan sabit muncul berdampingan di belakang Norebua, melayang hanya beberapa milimeter dari satu sama lain. Kedua bulan ini terbentuk dari energi merah muda dan kemasan. Keduanya melengkung menjauh seolah-olah sedang menatap cermin yang bercermin dengan bayangan mereka sendiri. Ketika Salokin menyaksikan pembentukan kedua bulan itu, ia memperingatkan, Norebua, mundur. Salokin menghentikan serangannya dan mengalihkan gerakannya untuk mendekati Norebua. Namun, sudah terlambat. Double Cross, Savage Monolith Cliff. Kedua bulan itu menutup beberapa milimeter terakhir di antara mereka, dan saat mereka bersentuhan, energi yang menakutkan dilepaskan. Energi ini menelan Norebua, yang masih berusaha menyeimbangkan diri setelah tangannya terhempas. Meskipun mendengar peringatan Salokin, Norebua tersapu oleh kekuatan awal serangan Auri. Ledakan, ledakan. Bulan sabit kembar menelan Norebua saat dua ledakan dahsyat meletus di langit tempat kedua bulan itu dulu berada. Bang! Norebua terjerembab ke tanah, membentuk kawah besar di bawahnya, menyerupai bulan sabit kembar. Luka-luka terlihat jelas tersebar di sekujur tubuh Norebua, karena seluruh sisi kanannya lumpuh akibat serangan dahsyat itu. Secerca energi gelap terlihat di sekitar Norebua. Jika bukan karena energi ini, kemungkinan besar ia tidak akan lolos hanya dengan separuh tubuhnya yang lumpuh. Manusia ini tidak boleh dibiarkan hidup. Dia terlalu berbahaya. Raut wajah Salokin menjadi muram saat ia menatap Auri. Dialah yang bertanggung jawab memasang penghalang pertahanan energi gelap di sekitar Norebua. Namun, pembentukan penghalang secepat itu ada harganya. Dalam hal kemampuan bertahan di antara suku Skounae, Norebua relatif tinggi. Bahkan, pertahanan Salokin sendiri sama sekali tidak lebih unggul daripada Norebua jika dibandingkan. Mengingat waktu itu malam hari, seharusnya mustahil untuk menimbulkan kerusakan sebesar itu hanya dengan satu serangan. Namun, meskipun salah satu lengannya lumpuh dan diracuni, komandan manusia itu mampu menghancurkan pertahanan Norebua seolah-olah pertahanan itu tidak pernah ada. Salokin tidak bisa membiarkan manusia sekaliber itu berkeliaran bebas, karena mereka pasti akan menjadi ancaman yang lebih besar di masa depan. Ekspresi Auri yang tenang dan mendalam tidak berubah saat ia bertemu pandang dengan Salokin. Namun, jika diamati lebih dekat, mereka dapat melihat lengan kanannya sedikit gemetar. Namun, Auri berusaha sekuat tenaga menyembunyikan fakta ini dari musuh-musuhnya. Lagi pula, ia tak boleh menunjukkan sedikit pun tanda-tanda kelemahan. Melakukan serangan itu dengan satu tangan mungkin agak berlebihan, kata Auri dalam hati sambil mengencangkan cengkeramannya pada Tonfa. Double Cross, Savage Monolith Cliff, ini adalah salah satu skill ofensif Auri yang paling kuat. Menggunakan campuran unik elemen fisik, energi, dan magis, lalu memadatkannya menjadi dua bulan kembar, Auri mampu menghasilkan kekuatan penghancur yang luar biasa. Biasanya, skill ini sulit digunakan dan membutuhkan dua tangan untuk mengeksekusinya, namun, Auri terpaksa menggunakannya hanya dengan satu tangan. Saat ini, serangan baliknya perlahan-lahan merayap, dan rasanya lengannya ingin meledak karena tekanan internal. Tujuannya adalah melenyapkan salah satu dari tiga Earl untuk menyamakan kedudukan semaksimal mungkin. Auri tahu peluangnya untuk melenyapkan Salokin dalam sekali serang terlalu rendah, karena kekuatannya berada di level yang berbeda dibandingkan dengan dua Skounae lainnya, oleh karena itu, ia mengincar Norebua. Namun, ia tidak menyangka Salokin akan berbalik menyelamatkan Norebua tepat waktu. Auri ingin memanfaatkan fakta bahwa mereka meremehkannya. Namun, tampaknya Salokin tidak lengah sedikit pun. Anda manusia yang patut dihormati, Komandan, saya tidak bisa mengabaikan kebenaran ini. Itulah sebabnya Anda akan mendapat kehormatan untuk gugur di sini hari ini, ujar Salokin dengan sungguh-sungguh. Ia melemparkan cakramnya ke tanah saat cakram-cakram itu menusuk dan menancap dalam-dalam ke tanah. Ia lalu melanjutkan,
Apa kau pikir kami sama sekali tidak tahu kemampuanmu? Aku akui kami meremehkanmu, tapi informasi yang bisa dikumpulkan oleh gerombolan umbra abadi jauh melampaui apapun yang bisa kau bayangkan. Misalnya, kau tidak bisa menggunakan wilayahmu di sini karena sekutumu akan terjebak dalam baku tembak. Benar begitu, Komandan. Auri tidak menjawab pertanyaannya dan tetap diam. Namun, tatapan matanya saat itu seakan membekukan api neraka. Pasukan Brigade Perang Amaharpe saat ini sedang terlibat pertempuran sengit dengan suku Skounae dari Malentansium. Para kapten unitnya juga kewalahan menghadapi para Viscount, setara suku Skounae mereka. Auri mengerti bahwa jika dia memerintahkan mundur sekarang, mereka tidak hanya akan kehilangan zona tidak resmi, tetapi jumlah kematian di pihak mereka juga akan sangat besar. Apa kau pikir ini kebetulan kami memilih tempat ini untuk menghadapimu? Aku yakin kau sudah sadar, begitu kau mencoba memancing kami pergi, kami akan membantai setiap pasukan perbatasan Amaharpe di daerah ini. Katakan padaku, Komandan, apa kau rela mengorbankan nyawa pasukanmu untuk menyelamatkan diri? Kudengar keserakahan manusia tak ada batasnya. Ahahaha, Salokin tertawa terbahak-bahak. Lalu, entah dari mana, Salokin berhenti tertawa dan berkata, sungguh malang nasibmu bahwa larangan seperti itu tidak berlaku untukku. Mirror Domain, Bes, Crack, entah dari mana, sebuah sangkar yang terbuat dari petir muncul di sekitar Salokin. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Salokin tampak terkejut oleh kilat yang tiba-tiba menyambar. Ada orang lain selain komandan manusia yang berani menyerangnya di medan perang ini. Sombong sekali. 506 melanggar perintah, Izrot mulai bergerak. Siapa yang berani? Teriak Esiri sambil mengamati sekelilingnya. Namun, tepat saat ia berbicara, sebuah kristal indah muncul di kakinya. Ketika Esiri mengintip ke bawah dan melihat benda tak dikenal itu, ia segera mencoba memecahkannya. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, kristal itu dengan cepat mengembang, membungkusnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kehadiran ini, apakah ini ulahnya? Dia juga memiliki kecerobohan yang sama dengan wanita itu, gumam Auri dalam hati saat merasakan kehadiran yang familiar. Sepertinya kau sedang dalam posisi sulit, Komandan. Kebetulan saja aku butuh poin kontribusi tambahan, kuharap kau tidak keberatan dengan campur tanganku. Sebuah suara riang bergema dari belakang Auri. Apa kau tahu apa yang baru saja kau lakukan? Tindakanmu terlalu gegabah. Auri mendesah. Itu adalah aturan tak tertulis bahwa selama mereka yang berada di pangkat bawah tidak ikut campur dalam pertikaian antara pangkat atas, mereka tidak akan menjadi sasaran langsung. Tentu saja, ini berkaitan dengan fakta bahwa sebagian besar waktu, mereka yang berpangkat lebih rendah hanya akan menghalangi. Namun, tujuan utamanya berbeda. Tak satu pun dari mereka yang berpangkat lebih tinggi mampu mengalihkan perhatian saat melawan seseorang yang setara dengan mereka. Sekarang setelah pemuda ini menyerang bukan hanya satu, melainkan dua Earl Malentansium, mereka pasti akan sangat marah membayangkan akan dipandang rendah. Pemuda ini, tentu saja, adalah Izrot. Izrot tiba di lokasi kejadian menggunakan Shadow Movement ketika Auri melumpuhkan Norbua. Kemudian, tepat ketika Salokin dan Esiri memusatkan perhatian penuh pada Auri, Izrot menggunakan skill Lightning Cage yang terpasang pada Sword of the Storm miliknya untuk menjebak Salokin dan melumpuhkan gerakannya. Sedangkan untuk Esiri, Izrot memanfaatkan efek kristalisasi yang diserap ke dalam pakaian transendensi yang tak terpuaskan untuk memenjarakannya di dalam kristal ajaib. Namun, keterampilan ini tidak akan mampu bertahan lama bagi mereka. Tepat saat pikiran itu terlintas di benak Izrot, bahkan belum 3 detik berlalu sebelum Salokin menghancurkan kandang petir. Tepat setelahnya, kristal di sekitar Esiri retak sebelum hancur menjadi bubuk. Saat ini, jika tatapan bisa membunuh, Izrot pasti sudah mati 100 kali lipat. Salokin dan Esiri murka, kekangan itu terlalu mudah ditembus, oleh karena itu, mereka langsung tahu bahwa manusia tidak setara dengan mereka, tetapi masih berani ikut campur. Dia minta mati. Bagus, bagus sekali. Bahkan serangga biasa pun berani menggigit. Seru Salokin dingin. Kalau aku benar, kau pasti diracuni. Ada cairan hitam mengalir melalui aliran darah di lengan kirimu, ujar Izrot sambil menghadap Auri dan mengabaikan Salokin sepenuhnya. Meskipun ia mengatakan cairan, di mata Izrot, cairan itu tampak seperti api. Saat itu, ia sedang menggunakan indera penglihatan energi dan menyadari api hitam pekat mengalir melalui aliran darah di lengan kiri Auri. Meskipun api hitam itu berhasil ditahan dan diisolasi di area tubuh Auri tersebut,
Tidak ada tanda-tanda akan padam. Auri terkejut mendengar kata-kata Izrot. Ia tahu Izrot punya semacam kemampuan observasi yang kuat, tapi ia juga mampu mengintip aliran darahnya. Siapakah sebenarnya pemuda ini? Auri menghela napas dan menjawab, kau tidak salah. Aku lengah. Ini semua karena ketidakmampuanku sendiri. Sayangnya, racun ini terlalu kuat untuk diatasi sendirian. Ketidakmampuan menghadapi 3 Roscoe sendirian di malam hari ketika mereka berada dalam kondisi terkuat setelah disergap dan diracuni, Auri masih berhasil melukai salah satu dari mereka hingga kritis. Jika ini dianggap tidak kompeten, maka semua orang di medan perang tidak akan pernah dianggap memadai. Jika kau dibantu pil kelas 3, berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk menghilangkan racunnya? Tanya Izrot. Izrot masih memiliki segenggam pil pembersih jahat yang ia buat sebelum memasuki penyerbuan Istana Laut Besar untuk kedua kalinya. Setelah mengonsumsi pil tersebut, seseorang akan mendapatkan efek pasif pembersih jahat. Ketika diracuni atau terjebak dalam ilusi, semua efek negatif akan otomatis dibersihkan dari tubuh mereka. Namun, Izrot tidak yakin bagaimana atau bahkan apakah pil buatan pemain bekerja pada NPC dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan pada pemain. Pil tingkat 3, Auri mengerutkan alisnya. Ia lalu menjawab, kalau pilnya kelas 3, meskipun efeknya tidak sekuat itu, seharusnya aku bisa menetralkan racunnya dalam 30 detik asalkan tidak ada gangguan. Sayangnya, itu bukan kemewahan yang bisa kumiliki saat ini. 30 detik, begitu. Kalau begitu, aku akan mengurus kedua masalahmu sekaligus, Komandan. Kuharap kau akan membalasku dengan setimpal setelah semuanya selesai, kata Izrot dengan ekspresi riang sambil melangkah maju. Jangan gegabah. Mundur sekarang, Kapten. Itu perintah. Perintah Auri. Bagaimana mungkin seorang kapten bisa menahan 2 Roscoe yang diberdayakan oleh malam selama 30 detik sendirian? Bahkan Komandan Amaharpe rata-rata pun akan kesulitan dengan tugas seperti itu, apalagi kapten unit pendukung umum. Wus. Auri secara naluriah mengangkat tangannya untuk menangkap benda yang dilempar Izrot ke arahnya. Saat ia membuka telapak tangannya, aroma obat yang menyegarkan memenuhi hidungnya. Tak diragukan lagi, ini adalah pil kelas 3. Pil pembersih jahat itu seharusnya cukup membantu kalian menghilangkan racun, kata Izrot sambil berjalan menuju Salokin dan Esiri, meskipun Auri sudah memerintahkannya. Ia kemudian melanjutkan, lagi pula, apakah kau lupa? Sebagai anggota GSU, perintahmu tidak memiliki kekuatan resmi atas diriku, Komandan. Anggap saja aku melakukan apa yang kuinginkan. Ketika Salokin menyaksikan pengabaian terang-terangan oleh bocah manusia dan komandan saat mereka mengobrol santai, amarahnya meningkat 10 kali lipat. Pertama, bocah muda yang masih labil menyerangnya, dan sekarang berani mengabaikannya. Bukan hanya itu, tapi bocah manusia yang sama itu malah bicara tentang menahannya sendirian. Sombong, absurd, berani sekali. Esiri, singkirkan sampah itu dari pandanganku. Medan perang bukan tempat untuk bocah tak berpengalaman. Perintah Salokin. Meskipun Esiri juga seorang Earl, di kerajaan Malentansium, kekuatan ditentukan oleh garis keturunan, dan garis keturunan mendefinisikan segalanya. Karena Salokin memiliki garis keturunan yang lebih tinggi, meskipun secara teknis mereka memiliki pangkat yang sama, ia berada di atas Salokin dalam hal status. Manusia menjijikkan. Beraninya kau mengangkat tanganmu tanpa tahu tempatmu. Kau bisa menyesalinya di kehidupan selanjutnya. Aku akan membiarkanmu mengalami kematian yang lambat dan menyakitkan. Hujan beracun lembah perak. Esiri menggerakkan telapak tangannya ke depan saat tetesan perak muncul dari ujung jarinya. Ia melambaikan tangannya pelan saat 5 tetesan perak melayang menuju Izrot. Di tengah penerbangannya, tetesan-tetesan perak itu terbelah dan berlipat ganda hingga jumlahnya mencapai ratusan, bahkan mungkin ribuan. Hal ini membuatnya tampak seolah-olah hujan badai kecil muncul begitu saja. Hujan beracun lembah perak adalah versi racun yang jauh lebih lemah dari yang digunakan Esiri untuk melumpuhkan lengan kiri Auri. Lagi pula, versi yang lebih kuat tidak mudah dibuat dan memang dipersiapkan khusus untuk Auri. Namun, meskipun ia belum kehabisan racun sebelumnya, racun itu bukanlah sesuatu yang akan ia sia-siakan untuk manusia biasa. Hati-hati, dia spesialis racun. Auri memperingatkan. Ia mengerti bahwa Izrot tidak berniat mendengarkan perintahnya, jadi ia hanya bisa memperingatkannya tentang potensi bahaya. Setelah memeriksa pil yang diberikan Izrot sebentar namun teliti, Auri pun meminumnya. Saat melakukannya, ia merasakan aliran energi yang luar biasa deras mengalir ke lengan kirinya, penuh dengan sifat-sifat pemurnian.
Kemurnian pil itu membuat Auri takjub, karena efeknya tak kalah dengan pil kelas 4 tingkat pemula. 30 detik. Dengan kecepatan melahap racun di dalam dirinya saat ini, hanya butuh sekitar 2/3 waktu yang ia perkirakan sebelumnya. Auri memejamkan mata sambil berkonsentrasi mengeluarkan racun. 20 detik, kalau memang 20 detik, mungkin saja ia bisa menahannya sampai ia bisa menggunakan kembali lengan kirinya. Jika gagal, biarlah. Ia harus menyerah membuang racun dan melanjutkan pertarungan dengan satu tangan. Sekalipun harus mengorbankan satu atau dua anggota tubuhnya, Auri yakin akan satu hal, ia tak akan pernah memberi kesempatan pada para Skounai itu untuk membantai mereka yang berada di bawah komandonya. Racun, 507 bisa ular awan bermata perak. Terlambat, Esiri mencibir ketika hujan beracun lembah peraknya mencapai Izrot dan menenggelamkannya sepenuhnya. Ia menyeringai karena si malang itu bahkan tidak berusaha menghindari racunnya. Ia mungkin ketakutan setengah mati dan hanya berusaha bersikap berani di hadapan komandan untuk mengulur waktu dengan mengorbankan dirinya sendiri. Namun, apakah ia percaya bahwa hidupnya yang sedikit itu cukup untuk menunda 1 detik, apalagi 30 detik? Di saat yang sama, Salokin tidak hanya berdiam diri. Ia dengan licik menggerakkan tangannya ke atas di belakang punggungnya saat salah satu cakram yang ia lemparkan ke tanah sebelumnya merobek bumi. Senjata itu bergerak diam-diam di bawah tanah sambil menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang Auri. Apakah ia benar-benar berpikir Salokin akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun sementara ia memulihkan kekuatannya? Wus! Tiba-tiba, bila angin melesat keluar dari awan beracun yang terbentuk oleh hujan beracun lembah perak milik Esiri. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Esiri merasakan bahaya saat ia segera menendang kaki kanannya dan bergerak ke samping untuk menghindari serangan yang datang. Namun, ketika kakinya meninggalkan tanah, angin sepoi-sepoi bertiup di punggungnya. Ketika ia menoleh, Esiri disambut oleh pemandangan sebilah pedang dingin yang melepaskan aura penghancur yang dahsyat. Wus! Pedang itu memotong dari dahi Esiri hingga ke tubuhnya, meninggalkan jejak keperakan. Itu seperti memotong air. Izrot berdiri di belakang Esiri, yang telah terbelah dua oleh pedang badainya. Saat Esiri menggunakan hujan beracun lembah perak, Izrot tidak repot-repot menghindarinya karena indera jiwanya tidak aktif. Bagi seseorang seperti Esiri, yang memiliki niat jahat, ini berarti racunnya tidak akan berguna melawannya. Racun setingkat ini tidak cukup untuk menembus pasif tubuh emas surgawi miliknya. Menggunakan awan beracun yang diciptakan oleh serangan Esiri, Izrot mengaktifkan efek Tempest Strikes dari pedang badai miliknya. Efek ini memberikan elemen angin pada serangannya dan meningkatkan jangkauan serangannya sebesar 10 meter selama 10 detik. Ia tahu bahwa serangan semacam itu tidak cukup kuat untuk mencapai Esiri, oleh karena itu, tujuan utamanya adalah sebagai pengalih perhatian. Begitu Esiri bergerak, Izrot langsung menggunakan Enhanced Instantaneous Movement untuk berteleportasi ke belakangnya dan melancarkan First Baneful Sword Destruction. Namun, entah kenapa, ia merasa skillnya tidak terhubung. Tak hanya itu, tidak ada kerusakan yang tercatat di log pertempuran, yang justru menambah keanehan situasi. Dasar bocah nakal, beraninya kau menyerangku diam-diam. Esiri berbicara dengan tubuhnya yang masih terbelah dua dengan rapi. Fisiknya aneh. Tidak ada tulang atau organ yang terlihat ketika pedang Izrot mengirisnya. Sebaliknya, itu adalah zat lengket keperakan yang menyambungkan kembali dua bagian tubuh Esiri yang terpisah, menyebabkannya kembali ke bentuk aslinya. Di saat yang sama, Izrot melirik pedang badainya dan melihat zat lengket keperakan itu menempel di bilahnya. Ia memilih mundur karena akan bodoh jika terus menyerang tanpa mengetahui kelemahan Esiri. Apakah itu keahliannya, atau sifat bawaan yang dimilikinya? Skounai yang ditemuinya memiliki darah biru, sedangkan Esiri berdarah perak. Meskipun itu bukan satu-satunya alasan Izrot memutuskan untuk mundur. Dengan indera penglihatan energinya aktif, ia bisa melihat api merah dengan cepat mendekati posisi Auri dari bawah tanah. Saat itu, Auri masih memejamkan mata dan berkonsentrasi membersihkan diri dari racun. Jika ia diganggu sekarang, situasinya akan sedikit merepotkan. Izrot kembali menggunakan Enhanced Instantaneous Movement-nya untuk muncul sekitar 3 meter dari Auri. Saat tiba, Izrot mengetukkan kakinya ke tanah saat getaran menyebar ke seluruh area sekitar 30 meter. Pengaruhnya terhadap tanah di dekatnya disebabkan oleh gempa behemothnya. Meskipun kerusakannya kecil, getaran tersebut menyebabkan beberapa Hunter Skounai kehilangan keseimbangan akibat kemunculannya yang tiba-tiba. Krur, wus! Cakram Salokin yang menyasar Auri melesat dari tanah dengan kekuatan luar biasa.
Namun, cakram itu melesat tepat melewati Auri, meleset kurang dari 1 meter. Ketika Salokin mengamati tindakan Izrod, ia menyipitkan mata. Ia yakin bahwa waktu terjadinya getaran itu bukanlah suatu kebetulan. Saat cakramnya hendak meninggalkan tanah untuk menyerang Auri, bumi bergeser dan menyebabkannya terlempar dari jalur serangan semula. Manusia ini, apa ini hanya keberuntungan? Atau, mata Salokin menjadi dingin. Dari mana manusia ini berasal, dan bagaimana mungkin dia tidak disebutkan dalam laporan intelijen gerombolan Umbra Abadi? Salokin mendengar Auri menyebut manusia itu sebagai kapten, oleh karena itu, kekuatannya seharusnya setara dengan Viscount Skounae. Namun, mereka yang berpangkat letnan ke atas dalam pertahanan perbatasan Amaharpe seharusnya sudah diperhitungkan tanpa gagal. Sementara itu, Auri mengerutkan kening dalam hati. Salokin berasumsi bahwa pria itu bertindak di bawah radarnya, tetapi ia sudah mengetahui serangannya. Jika keadaan sudah memburuk ke titik terburuk, ia tak punya pilihan selain menghentikan proses pembersihan racun secara paksa. Namun, jika itu terjadi, kemungkinan besar racunnya akan menembus titik-titik yang disegel di lengan kirinya dan mulai meresap ke seluruh tubuhnya. Saat itu, menaklukkan Salokin dan Esiri akan menjadi tugas yang semakin berat. Izrod, dengan indera penglihatan energinya yang masih aktif, memeriksa Esiri. Ia lalu melirik cairan keperakan yang tak bisa dikeluarkan dari pedang badainya. Namun, yang paling mengganggunya adalah bintik-bintik cairan keperakan itu terlihat di dalam bilahnya. Begitu ya, jadi begitu cara kerja racunnya. Menyebalkan sekali. Tiba-tiba, generasi kesehatan Izrod dalam pertempuran melonjak 5.000%. Alih-alih memulihkan 213 HP per detik dalam pertempuran, ia kini mendapatkan 9.450 HP per detik, hampir setengah dari total HP-nya. Namun, ini belum tentu hal yang baik. Jika diperhatikan lebih dekat, akan terlihat pembuluh darah terbentuk di leher dan tangan Izrod yang tampak seolah-olah bagian-bagian tubuhnya itu sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Itulah sebabnya indera jiwaku tidak menganggap racunnya berbahaya. Akan agak mengganggu untuk bergerak bebas dalam kondisi seperti ini. Izrod belum pernah menemukan racun yang bekerja dengan cara yang sama seperti milik Esiri di RML, namun, ia telah membaca semua buku yang ada di gedung apoteker di ibu kota Amaharpe. Tentu saja, ia memiliki pengetahuan tentang beberapa tanaman dan material yang bahkan belum diketahui pemain lain. Ia merasa tertarik bahwa sebagian besar tanaman dan material monster berkualitas tinggi memiliki kesamaan, semuanya beracun. Lebih tepatnya, mereka adalah bahan-bahan yang juga berperan penting dalam menciptakan racun yang sangat beracun. Ini menunjukkan bahwa selain dapat digunakan untuk penyembuhan, mereka juga mampu menghancurkan. Namun, Izrod mengerti bahwa hal ini bukanlah hal yang aneh. Baik di dunia ini maupun di 7 alam, puncak pengobatan biasanya berasal dari sesuatu yang berpotensi membunuh. Yang mengejutkan Izrod adalah racun perak Esiri sangat mirip dengan racun ular awan bermata perak. Bahkan, sangat cocok dengan deskripsinya. Dalam RML, monster tidak seperti NPC bernama. Dari awal hingga akhir, mereka tetap berada di level yang sama dengan pola serangan yang tidak berubah. Di sisi lain, ular awan bermata perak adalah monster setingkat bos yang tangguh yang mengintai di area yang dipenuhi mana dan udara berat. Selain itu, ia memiliki sifat yang tidak wajar sebagai monster, ia bisa tumbuh lebih kuat. Sifat inilah yang membuat Sadahi begitu ditakuti, karena mereka adalah monster yang dapat berevolusi setelah pertarungan. Tentu saja, pertumbuhan ular awan bermata perak tidak seaneh Sadahi, tetapi tetap saja merupakan makhluk yang berpotensi mencapai status legendaris. Dibandingkan monster berbisa kuat lainnya, bisa ular awan bermata perak tidak bisa dianggap terlalu beracun. Namun, yang membuat bisanya begitu mematikan adalah kemampuan regenerasinya yang luar biasa cepat. Meskipun kemampuan ini tidak berbahaya bagi makhluk seperti ular awan bermata perak dan menguntungkan makhluk itu, hal yang sama tidak berlaku bagi mereka yang bersentuhan langsung dengan bisanya. 508 badai besar mengubah gelombang pertempuran, perubahan hati Salokin. Laju regenerasinya begitu cepat sehingga baik manusia maupun benda, pada akhirnya akan hancur dan mati. Untungnya, dengan tubuh emas surgawinya yang memberikan fisik yang kokoh dan ketahanan alami terhadap racun, dipadukan dengan pil pembersih jahat, Izrod dapat meminimalkan efek ini dan bahkan mendapatkan manfaatnya. Lagi pula, jika itu pemain lain, tak diragukan lagi, mereka pasti akan meledak saat terpapar tekanan seberat itu. Rasanya aku tak boleh terlalu sering disentuh racun itu lagi.
Tingkat tubuh emas surgawiku masih terlalu rendah. Indra jiwaku juga punya batas. Mengetahui hal ini saja sudah membuat perjalanan ke perbatasan ini berharga. Izrod memeriksa bilah pedang badainya tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah selain cairan perak yang mengalir di dalamnya. Tidak seperti kebanyakan senjata, pedang badai tidak memiliki status ketahanan. Namun, bukan berarti mustahil untuk menghancurkannya. Saat Izrod bertarung melawan Sage, ketika ia melepaskan domain Maelstrom-nya, pedang badai miliknya terkikis cukup parah hingga memengaruhi statistiknya secara langsung. Jika terus berlanjut, kemungkinan besar pedang badai itu akan berubah menjadi debu. Pupil mata Izrod berubah menjadi pusaran angin yang menyerupai topan dahsyat. Bersamaan dengan itu, angin di sekitarnya mulai menguat hingga berubah menjadi angin kencang. Baiklah, tak apa, aku hanya harus menghadapinya. Tapi, pertama-tama, kurasa aku harus menepati janjiku. Badai dahsyat tiba-tiba muncul di langit, yang menarik perhatian Salokin dan Esiri. Bahkan Ori, dengan mata terpejam, bisa merasakan ada yang aneh akibat perubahan cuaca yang tiba-tiba itu. Badai sedekat ini dengan zona tak berizin. Energi ini, sama dengan pedang yang dibawanya. Apa ini ulahnya? Gumam Ori dalam hati. Salokin mengerutkan kening saat menyaksikan perubahan cuaca yang tiba-tiba dan drastis. Dari mana datangnya badai ini? Ia belum pernah mendengar ada badai yang terjadi di dekat zona tanpa izin. Satu-satunya tujuan Izrod saat menggunakan gempa behemoth bukan hanya untuk mengalihkan cakram Salokin dari jalur serangannya. Tujuan keduanya adalah untuk mendapatkan Storm Surge Charges untuk pedang badainya. Ada banyak Skounae di medan perang, dan setiap kali salah satu dari mereka menerima kerusakan dari behemoth Squeak milik Izrod, ia memperoleh satu tumpukan Storm Surge Charge. Dalam sekejap mata, tumpukan yang hilang karena menggunakan Tempest Strikes dan Lightning Cage dipulihkan saat melonjak hingga maksimum 50 tumpukan. Izrod mendengar Salokin menyebutkan bahwa Ori tidak dapat menggunakan wilayahnya karena kehadiran sekutunya di medan perang. Karena anggota Brigade Perang sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Skounae, mereka tidak dapat mundur. Belum lagi, Salokin dan Esiri tidak akan hanya berdiam diri dan menyaksikan mereka mundur. Itulah sebabnya Izrod memberitahu Ori bahwa ia akan mengurus kedua masalahnya. Begitu ia tiba, Izrod tahu bahwa ia harus mencapai dua tujuan. Tujuan pertama adalah membantu Ori menyembuhkan racunnya. Sementara yang kedua, badai besar, adalah untuk memberi anggota Brigade Perang kesempatan untuk membalikkan keadaan pertempuran. Wuss, wuss, angin yang awalnya lembut berubah drastis. Bila-bila angin yang tajam menghujani dari atas dan menari-nari brutal di medan perang. Ah, apa yang terjadi gah? Kakiku, kakiku. Gerombolan Umbra Abadi yang terorganisir, yang terus-menerus mengalahkan pasukan Brigade Perang Amaharpe, telah terdegradasi ke dalam kekacauan. Aspek yang mengerikan adalah mereka tidak tahu bagaimana sekutu mereka di sekitar mereka dibantai. Lagi pula, bila-bila angin tidak terlihat oleh orang biasa. Kecuali seseorang memiliki keahlian khusus atau indera penglihatan yang baik, mustahil untuk melihat pergerakan bilah-bilah angin. Dia datang ke sini. Salah satu kapten Brigade Perang Amaharpe memperingatkan. Ia memiliki kemampuan yang mirip dengan mata sihir yang memungkinkannya melihat benda-benda tak kasat mata. Belum lama ini, ia berjuang keras untuk bertahan melawan seorang Viscount Skounae. Namun, pedang angin misterius itu muncul entah dari mana dan menghantam Viscount tersebut. Memanfaatkan kesempatan kecil itu, ia berhasil menghabisi nyawa lawannya. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang aneh. Kapten Brigade Perang melihat bahwa bilah angin belum melukai satu pun pasukan di pihak Amaharpe. Setelah mengamati lebih dekat, ternyata hanya Skounae yang menjadi sasaran. Ia tidak ingat ada anggota Brigade Perangnya yang memiliki kemampuan sihir angin yang cukup tinggi untuk menggunakannya dalam skala sebesar itu. Sedangkan untuk komandan, sihir angin bukanlah keahliannya, jadi mustahil. Tapi kalau bukan komandan, lalu apakah ada bala bantuan baru yang muncul? Bagaimanapun, ini adalah kesempatan berharga. Semuanya, serangan ini hanya menargetkan Skounae. Kuulangi, serangan ini hanya menargetkan Skounae. Bersiaplah untuk melancarkan serangan balik. Kita akan mundur dan memotong jalur mundur mereka. Kapten Brigade Perang menggunakan jimat komunikasi untuk mengumumkan kepada sekutunya. Sejak kabut menghilang sepenuhnya, mereka dapat menggunakan jimat komunikasi lagi. Ketika semua orang mendengar suara kapten melalui jimat komunikasi, mereka mulai melawan balik dengan kekuatan penuh. Untuk sementara, pertempuran ini berlangsung berat sebelah,
dengan Skounae yang diberdayakan oleh malam yang perlahan-lahan menguasai wilayah. Para anggota pertahanan perbatasan Amaharpe dipenuhi rasa frustrasi karenanya, yang menyebabkan mereka meledak dengan gelombang energi baru karena kini mereka mampu melakukan serangan balik. Saya akhirnya mendapatkan perhatian penuh mereka. Izrot menatap Salokin dan Esiri, yang kini tak lagi menunjukkan ekspresi marah. Kemarahan itu tergantikan oleh sikap dingin yang tenang dan penuh perhitungan saat tatapan mereka tertuju pada Izrot. Earl Salokin, manusia itu, kata Esiri tanpa melepaskan pandangannya dari Izrot. Salokin tidak membutuhkan Esiri untuk menyelesaikan kalimatnya karena dia sudah tahu apa yang ingin dikatakannya. Dia tidak memancarkan energi domain apapun, melainkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Bagaimana dia bisa mencapai kekuatan sedalam ini? Bahkan bisa bergerak bebas langsung setelah menerima racun ular awan bermata perakmu, komentar Salokin. Ia lalu melanjutkan, kupikir itu mungkin kebetulan ketika cakramku dialihkan, tapi ternyata itu bukan sekadar keberuntungan. Pemuda ini pastilah bakat luar biasa yang diam-diam telah dibesarkan oleh manusia. Lalu, haruskah kita mengubah target prioritas kita? Tanya Esiri. Tidak, saya punya ide yang lebih baik, jawab Salokin. Tatapannya terpaku pada Izrot saat dia berkata, kita akan menyuruhnya menjalani ritus Raja Malam. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Ekspresi terkejut muncul di wajah Esiri saat dia berbicara, jika kita melakukan itu, maka upacara tahunan. Bagaimanapun, kita akan diuntungkan. Entah dia selamat atau tidak, dia akan berhenti menjadi manusia. Dia akan mati atau, dia akan menjadi pelayan Night King, ujar Salokin sambil menyeringai. Ketika Izrot menggunakan Quick dan Great Storm milik Behemoth, ia menuangkan 100 poin esensnya ke dalamnya, inilah energi yang dirasakan Salokin dan Esiri. Setelah menggunakan esensnya, Izrot meningkatkan output kerusakan Great Storm-nya sebesar 100%. Ia juga terkejut mengetahui bahwa peningkatan jangkauan maksimum telah berubah. Dulu, ketika hanya Soul Sense, ada batas peningkatan jangkauan sebesar 50%. Ini berarti, berapapun esens yang Izrot tuangkan ke dalam skill, jangkauannya tidak akan melebihi peningkatan 50%. Akan tetapi, ketika dia menggunakan Quick dan Great Storm milik Behemoth barusan, jangkauannya tidak mencapai 45 meter seperti yang dia harapkan, melainkan 60 meter, peningkatan jangkauan sebesar 100% dari jangkauan awal mereka yang hanya 30 meter. Perubahan pada sumber saya tidak sesederhana yang saya kira. Saya harus menguji ulang batas atasnya. Izrot bertanya-tanya, jika ia menuangkan lebih banyak esens ke dalam badai besar, seberapa jauh jangkauannya akan meningkat? Akankah jangkauannya melampaui 100%? Manusia nakal, aku beri kau kesempatan. Menyerahlah dan tinggalkan tempat ini diam-diam bersama kami, atau mati, pilihan ada di tanganmu. Perintah Salokin. Izrot penasaran apa yang menyebabkan perubahan sikap Salokin yang tiba-tiba. Beberapa detik yang lalu, Earl hanya ingin melihatnya mati. Sekarang, tiba-tiba, Salokin ingin dia pergi bersama mereka. 509 menerima undangan ke ritus Raja Malam. Lucu, kau meminta musuh yang telah membunuh sekutumu untuk bergabung denganmu. Apakah ini nilai yang dimiliki gerombolan Umbra Abadi terhadap pasukan mereka? Kata Izrot acuh tak acuh. Jangan coba-coba, kau seharusnya merasa terhormat karena manusia sepertimu bisa menjalani ritus Raja Malam. Bergembiralah, karena kau akan mendapatkan kekuatan yang jauh melampaui imajinasimu. Teriak Esiri. Ritus Raja Malam. Izrot menyipitkan mata. Ia pernah melihat istilah itu sebelumnya di suatu tempat di sebuah buku di perpustakaan Istana Amaharpe. Jika memang seperti yang dibayangkannya, maka senyum riang tiba-tiba muncul di wajah Izrot saat ia menjawab, Yang Mulia. Baiklah, jika itu yang kalian berdua inginkan, maka aku akan menemanimu. Hahaha, bagus. Sangat bagus. Sekarang kau tak perlu mati sia-sia di sini. Seru Salokin sambil menyeringai. Dengan sikap arogan manusia itu, ia mengira ia harus memaksanya tunduk. Tapi, tak disangka ia rela menyerahkan diri. Auri mengerutkan kening dalam hati. Ia tak pernah salah menilai siapapun seumur hidupnya, dan itu salah satu hal yang ia banggakan. Belum lagi, pria itu adalah seseorang yang mendapat persetujuan dari wanita itu. Karena itu, Auri tidak khawatir Izrot akan mengkhianati Amaharpe. Namun, ia tidak tahu apa rencana Izrot dengan setuju pergi bersama Salokin. Apapun itu, akan terlalu berbahaya untuk menyeberang ke wilayah Malentansium sendirian.
Bahkan ia sendiri tidak 100% yakin bisa lolos dari situasi seperti itu dengan selamat. Komandan, sepertinya aku akan menjadi tawanan gerombolan Umbra Abadi. Kuharap kau bisa menyampaikan pesan ini kepada letnanku dan mencegahnya mengejarku secara sembrono. Lagi pula, itu akan sangat merepotkan. Kesepakatan kita sebelumnya masih berlaku. Letnan keduaku akan mengantarkan paketnya kepadamu, kata Izrod sambil mengembalikan pedang badainya ke sarungnya. Ia lalu menatap kedua Earl dan melanjutkan, Komandan akan segera pulih sepenuhnya, dan pasukan kalian sudah terdesak mundur. Belum lagi, sekutu kalian di sana sedang tidak dalam kondisi terbaik. Bagaimana kalau kita pergi saja? Ekspresi Esiri menjadi gelap saat dia berkata, kau pikir kami akan membiarkan komandanmu hidup dengan damai ketika? Salokin mengangkat tangannya dan memotongnya sambil menjawab, baiklah. Asal kau ikut dengan kami dengan tenang, kami akan pergi dari sini. Dengan segala hormat, apakah itu keputusan yang bisa Anda buat sendiri, Earl Salokin? Tanya Esiri. Saya akan bertanggung jawab penuh atas tindakan ini. Tentu saja, saya juga akan bertanggung jawab penuh, jawab Salokin tanpa ragu. Salokin menunjuk ke langit saat semburan energi putih melesat ke udara sebelum meledak. Ini adalah sinyal dari gerombolan Umbra Abadi untuk mundur. Panggil Norebua. Kita akan pergi sebelum wanita itu pulih. Lagi pula, dia memancarkan aura yang cukup mengerikan. Salokin menyeringai sambil memperhatikan Auri, yang saat itu sedang melepaskan niat membunuh yang tak terbatas. Tak diragukan lagi itu karena pengkhianatan mendadak dari seorang manusia berbakat. Siapapun itu, godaan kekuasaan terlalu menggoda untuk diabaikan. Esiri segera pergi menjemput Norebua yang terluka parah. Sementara itu, Izrod telah pergi untuk bergabung dengan Salokin. Sekembalinya bersama Norebua, Esiri memposisikan dirinya di belakang Izrod untuk berjaga-jaga jika Izrod ingin mencoba melarikan diri. Aku merasa kau tidak percaya padaku, kata Izrod dengan santai. Kalau kau tidak datang dengan sukarela, aku pasti sudah mengikatmu dan membawamu pergi seperti binatang buas. Bersyukurlah karena aku mengizinkanmu berjalan sendiri, bocah manusia. Ikuti aku. Oh, dan kalau kau tersesat, yah, aku yakin kau mengerti. Salokin berkata sambil menatap Izrod dengan penuh arti. Tanpa penundaan lebih lanjut, Izrod, Salokin, dan Esiri yang mengangkut Norebua yang terluka pun meninggalkan medan perang. Tak lama setelah mereka kabur, Auri membuka matanya. Ia berhasil membersihkan racun di lengan kirinya dan mencegahnya menyebar ke bagian tubuh lainnya. Saat itu, Auri tampak berpikir. Kesepakatan kita sebelumnya masih berlaku. Letnan Duaku akan mengantarkan paketnya kepadamu, kata-kata itulah yang diucapkan Izrod kepadanya. Namun, kata-kata itu tidak masuk akal. Saat pertama kali bertemu, ia memperkenalkan dirinya dan Maeva sebagai satu-satunya anggota divisinya. Dengan kata lain, ia tidak punya Letnan Dua. Lagi pula, paket apa yang seharusnya diantar itu? Apa dia mencoba memberitahuku sesuatu? Auri mendesah. Ia bersyukur zona tak berizin tidak jatuh ke tangan musuh, namun, ia marah pada dirinya sendiri. Seandainya ia tidak terjebak dalam penyergapan awal itu, mungkin seluruh situasi ini bisa dihindari. Namun, tak ada gunanya berlama-lama memikirkan sesuatu yang sudah berlalu. Sekarang, ia harus mulai mempersiapkan diri untuk masa depan. Auri mengeluarkan jimat komunikasi dari pinggangnya dan menghancurkannya sambil mengumumkan, semua pasukan pertahanan perbatasan, dengarkan perintahku. Bersihkan Skounae yang tersisa. Kapten dan Letnan, atur ulang pasukan kalian dan segera laporkan kerusakan. Dan satu hal lagi. Letnan Maeva dari Divisi ke-9 Unit Pendukung Umum, segera lapor ke Kam Komando Utama. Auri mengakhiri komunikasi setelah selesai mengumumkan. Mungkin Maeva ini bisa membantu mengidentifikasi Letnan Dua ini dan niat kaptennya. Untuk saat ini, aku hanya bisa berharap dia tidak terlalu meniru wanita itu, dan punya rencana yang praktis, gumam Auri dalam hati. Beberapa saat kemudian, setelah memastikan tidak ada Skounae yang tersisa di wilayah Amaharpe, Auri kembali ke Kam Komando Utama di tepi zona tak berizin. Namun, sebelum itu, ia bergegas ke perbatasan Rosentarus dan Malentansium. Meskipun apa yang tidak Auri duga adalah bahwa dia akan bertemu dengan Komandan Rosentarus, yang sedang dalam perjalanan ke sisi perbatasan Amaharpe dan Malentansium. Auri tahu Malentansium tidak akan menyerang Amaharpe jika mengabaikan Rosentarus. Karena itu, mereka seharusnya mengirim para Earl dan anggota gerombolan Umbra Abadi ke lokasi itu juga untuk mengalahkan pasukan Rosentarus. Anehnya,
Komandan Rosentarus tidak tampak dalam kondisi buruk, seolah-olah ia tidak pernah mengalami pertempuran sengit. Tentu saja, hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Pada akhirnya, Komandan Rosentarus menemani Auri kembali ke kamp komando utama Amaharpe dan saat ini, yang duduk berhadapan dengan kedua komandan itu, tak lain adalah Maeva. Meskipun sedikit gugup, Maeva tetap terlihat tenang menghadapi tatapan para komandan. Saat itu, hanya mereka bertiga di dalam tenda komando, yang menciptakan suasana hikmat. "Bolehkah saya bertanya mengapa komandan memanggil saya ke sini?" tanya Maeva. Auri telah mengamati Maeva sejak ia memasuki tenda komando untuk melihat apakah ia menunjukkan perilaku mencurigakan. Namun, selain sedikit gugup, Maeva tidak menunjukkan tanda-tanda niat jahat. "Kaptenmu telah ditawan sebagai tawanan perang oleh gerombolan Umbra Abadi." "Tidak, lebih tepatnya, dia rela menemani mereka kembali ke Malentansium." "Katakan padaku, apa yang kau ketahui tentang rencananya dan Letnan 2 divisimu?" tanya Auri. Mata Maeva terbelalak kaget saat ia melompat berdiri dan berkata, "Istana, tidak, Kapten Izrod telah direbut oleh gerombolan Umbra Abadi." "Letnan 2 apa? Lupakan saja, bukankah seharusnya kita?" seru Maeva. Rencana apa?" Dia tidak memberi tahu Maeva apapun tentang penangkapannya. Lagi pula, mengapa kepala istana rela pergi bersama gerombolan Umbra Abadi? Itu tidak masuk akal. Tapi, apa alasan seorang komandan Amaharpe berbohong padanya? Inilah yang meresahkan Maeva. "Silakan duduk, Letnan Maeva. Ledakan amarahmu tidak akan mengubah kenyataan keadaan kita saat ini." Auri berbicara dengan nada tegas. Maeva perlahan kembali ke tempat duduknya sambil berpikir keras. Kepala istana bukanlah tipe orang yang begitu saja jatuh ke tangan musuh tanpa perlawanan. Terlebih lagi, ia tak akan pernah mengkhianati orang-orang yang berpihak padanya. Inilah yang diyakini Maeva sejak ia melihat bagaimana ia mengatur segalanya di kompetisi Istana Alam Mistik. 510 Sebuah janji dari zona tak berizin. "Benarkah itu, Komandan Auri? Apakah salah satu kaptenmu secara sukarela pergi bersama Skounae?" Komandan dari Rosentarus juga tampak terkejut. Ia mengenakan zirah kulit yang mewah dengan 2 bilah tajam, satu di masing-masing sikunya. Namun, yang paling mengejutkan adalah penampilan fisiknya, bukan manusia. Tidak mengherankan jika ia dikira monster oleh para pemain. Komandan Rosentarus memiliki ekor di punggungnya, dan alih-alih kulit, ia ditutupi bulu hitam dari ujung kepala hingga ujung kaki. Matanya berwarna kuning, senada dengan mata kucing liar. Kumis di wajahnya berkedut setelah mendengar informasi yang diungkapkan Auri. Ia berasal dari Zensana, ras prajurit yang menyerupai binatang buas. Nama NPC, Komandan Batalion Rosentarus Panther Baut Langka. Tingkat NPC, Komandan Baut, "Saya juga punya beberapa pertanyaan untuk Anda," kata Auri. Dia lalu bertanya, "Perbatasan Rosentarus juga diserang. Aku tidak meragukan kemampuanmu sebagai petarung, tapi bisa bebas dari cedera seperti ini, mungkinkah tidak ada Earl di medan perangmu?" Baut menggeram sambil menghantamkan tinjunya ke meja, "Jangan ingatkan aku. Penghinaan itu. Aku akan membalas Skounae 10 kali lipat karena membuatku menanggungnya." Ia kemudian melanjutkan, "Saya disergap ketika hendak memeriksa situasi dan jumlah mereka 2:1. Saat itulah benda itu muncul." "Benda itu?" tanya Auri. "Cahaya perak kematian," kata Baut dengan sungguh-sungguh. "Cahaya keperakan kematian." Auri mengerutkan kening dalam hati. Seiring laporan dari unitnya berdatangan, ada satu hal yang paling menonjol, seberkas cahaya keperakan yang membawa kematian bagi para Skounae kemanapun ia lewat. Karena tidak menargetkan orang-orang dari Brigade Perang, Auri menduga bahwa apapun itu, pasti ada dendam pribadi terhadap suku Skounae. Bagaimanapun, setidaknya, tampaknya mereka bukan musuh. "Saya rasa saya butuh detail lebih dari itu, Komandan Baut. Laporan tentang cahaya perak ini, seperti yang Anda sebut, terus berdatangan tanpa henti. Kalau saya tidak salah, kutukan kegelapan dicabut oleh orang yang sama, entah siapa atau apapun mereka," ujar Auri. "Entahlah apa yang tak ku ketahui. Yang bisa kukatakan, aku belum pernah melihat ras seperti itu di 7 kerajaan. Pria bersayap perak dan bermata langit pagi, hanya itu yang kutahu." Begitu pertarungan usai, ia terbang ke langit tanpa sepatah kata pun. Geram Baut sambil menahan amarahnya. Suku Zensana adalah ras yang sombong. Bagi Baut, disergap saja sudah cukup membuat frustrasi, tetapi harus menerima bantuan dari orang luar tak dikenal yang bahkan bukan sekutu sungguh memalukan.
Ia akan menjadi bahan tertawaan para komandan batalion jika yang lain mengetahui kejadian ini. Auri mendesah pelan. Ini tidak membawa mereka kemanapun. Ras misterius. Letnan 2 yang tidak ada. Pertanyaan hanya menghasilkan lebih banyak pertanyaan, alih-alih jawaban yang dapat diandalkan. Aku akan terus meninjau laporannya. Karena gerombolan Umbra Abadi telah mundur, kemungkinan mereka akan melancarkan serangan besar kedua kecil, tapi kita tetap harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Untuk saat ini, saat Auri berbicara, ia tiba-tiba berhenti karena mendengar keributan di luar, yang membuatnya mengerutkan kening. Apa itu yang jatuh dari langit? Siapa kamu? Katakan urusanmu. Hei, tunggu, kamu tidak bisa masuk begitu saja. Itu menuju ke tenda komandan. Hentikan mereka. Apakah itu serangan musuh? Dari mana datangnya angin ini? Serangan musuh. Maeva bersiap, dan Baut langsung berdiri, siap bertarung. Skounae berani melancarkan serangan diam-diam lagi. Geram Baut, ia masih menahan amarah dari pertempuran mereka sebelumnya, jadi ia ingin sekali melampiaskan amarahnya yang terpendam. Begitu, ini menghemat banyak masalah, kata Auri dalam hati sambil tetap duduk. Mana ini, ia pernah merasakannya sekali di medan perang. Tenang saja, Komandan Baut, Letnan Maeva. Tamu ini agak kurang sopan, tapi mereka tidak punya niat jahat. Auri menegaskan. Dia lalu memerintahkan pasukan keluar, biarkan mereka lewat. Begitu Auri memberi perintah itu, suara di luar mereda. Beberapa detik kemudian, pintu masuk tenda terbuka dan seseorang melangkah masuk. Kau, seru Baut. Ia begitu fokus mengendalikan amarahnya hingga tak menyadari kehadiran seseorang yang familiar. Kau menyelamatkanku dari kesulitan mencarimu, cahaya perak, kata Auri. Orang yang memasuki tenda itu memiliki sepasang sayap perak di punggungnya yang terlipat rapi, dengan tatapan acuh tak acuh yang seolah merindukan sesuatu yang telah lama hilang. Dialah avatar jiwa Izroth, Empyrean. Empyrean menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan sebelum tertuju pada Auri. Kirim ke Komandan Brigade Perang, kata Empyrean dengan suara lembut sambil mengulurkan telapak tangannya, dan sebuah jimat muncul. Tanpa menggerakkan tangannya, angin sepoi-sepoi menyapu jimat itu, melayang di udara sebentar, lalu mendarat di atas meja di depan Auri. Auri mengamati jimat itu dengan saksama. Setelah itu, ia mengambilnya dan mengamati tanda-tandanya. Namun, meskipun dibuat dengan baik, jimat itu tidak terlalu mengesankan untuk seseorang sekaliber dia. Dia lalu mengangkat jimat itu dan bertanya, apa maksudmu dengan memberiku jimat ini? Ketika Maeva melihat jimat itu dengan jelas, ia terkejut. Jimat itu mirip dengan jimat ciptaannya. Bukan hanya mencerminkannya, tapi benar-benar identik. Bahkan ada tanda tangan pengrajinnya yang unik di pojok kanan bawah. Tak diragukan lagi, jimat ini memang hasil karyanya. Dari mana kau mendapatkan jimat itu? Tanya Maeva sambil menatap Empyrean dengan tajam. Jimat di tangan Empyrean bukan sembarang benda, melainkan jimat langkah cermin. Jimat langkah cermin biasa tidak akan menimbulkan masalah, tetapi jimat khusus ini memiliki tingkatan. Maeva tidak pernah menjual atau memberikan jimat tangga cerminnya yang telah dinilai kepada publik, dan satu-satunya yang ia berikan adalah kepada kepala istana. Jadi, bagaimana orang ini bisa mendapatkannya? Apakah Anda punya sejarah dengan jimat ini, Letnan Maeva? Tanya Auri. Jimat itu kuberikan langsung kepada kapten. Bahkan ada tanda tangan pengrajinku yang unik, jawab Maeva sambil mengeluarkan jimat serupa dari inventarisnya agar Auri bisa melihatnya. Ia lalu melanjutkan, saya jamin, Komandan, jimat ini bukan sesuatu yang saya berikan kepada orang lain. Satu-satunya cara dia bisa mendapatkan jimat ini adalah dari Kapten Izroth. Setelah mendengar penjelasan Maeva, Auri tiba-tiba tersadar. Ia memiliki firasat samar ketika Empyrean menyebut kata pengiriman, tetapi Auri masih ragu, namun, ia yakin akan hal itu sekarang. Letnan 2, pengiriman. Jadi begitu, gumam Auri dalam hati. Ketika Izroth berbicara tentang Letnan 2, ia pasti merujuk pada pria ini. Soal pengiriman, kecil kemungkinan jimat itu adalah pengiriman yang sebenarnya. Sudah kuberikan. Aku ditugaskan untuk menyampaikan pesan kepada komandan. Empyrean berbicara dengan jelas. Kata-katanya menarik perhatian semua orang. Pesan itu, tanya Auri. Empyrean mengangkat 2 jari dan menjawab, 2 jam. Dalam 2 jam, kalian akan bisa mengamankan zona tanpa izin. Siapkan pasukan kalian di perbatasan pada saat itu pesannya. Pesannya sudah disampaikan. Mengganggu. Saya pamit dulu. Hei,
Tunggu sebentar. Baut memanggil Empyrean, namun, ia pergi secepat kedatangannya. Begitu ia melangkah keluar tenda, Empyrean langsung terbang ke angkasa. Tentu saja, mustahil bagi Baut, yang tidak memiliki kemampuan terbang, untuk mengikutinya. Auri memasang ekspresi serius di wajahnya, seolah sedang menentukan langkah selanjutnya. Mereka akan bisa mengamankan zona tanpa izin dalam 2 jam. Apa yang memberinya keyakinan untuk menjamin hal seperti itu? Maeva mendesah panjang, apa yang dia rencanakan. Ini akan jauh lebih mudah jika pesanku sampai. Pertama, kepala istana gagal menemuinya di pos pemeriksaan. Lalu, ia pergi bersama musuh-musuhnya atas kemauannya sendiri. Sekarang, pria bersayap perak ini muncul entah dari mana dengan jimat buatannya yang berbicara tentang klaim zona tak bertuan. Selanjutnya bab 511 Tanah Skounae, Kota Vostrachane.